yang kita undang ini. Sebelum kita mulai teman-teman, untuk menambah keberkahan acara kita malam hari ini, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh teman-teman untuk open kameranya terlebih dahulu untuk kita pastikan nih teman-teman sedang menyimak di depan kamera nih. Nah, ini kedua guru kita sudah buka kamera juga nih ya. Ada Coach Wildan dan juga Coach Alfian. Nah, alhamdulillah ada Pak Budi dari Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Sehat ya Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Semangat Alhamdulillah sehat. closing. Semangat closing ya. Yang terakhir yang penting closing ya. Siap. Bahkan kalau nggak closing bisa jadi nggak semangat nanti. Nggak Ya, sehat. betul itu. Oke, seperti biasa teman-teman, supaya semakin meriah ya, kita punya password legend nih ya, dari awal ngopi sampai dengan sekarang. Masih ingat teman-teman passwordnya apa? Masih ya. Jadi kalau saya tanya apa kabar malam hari ini, jawabannya adalah wow, dahsyat. Oke, kita coba ya. Ada Pak Aling ya, ada Pak Hanarko, Pak Iwan dari Magelang. Apa kabar malam hari ini? Wow, Wow, dahsyat. dahsyat. Luar biasa ya, ada 71 juta Wow, orang nih ya. dahsyat. Saya doakan nih yang sudah open cam, open mic, mudah-mudahan besok langsung closing. Amin. Amin, amin, amin. 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 Oke, selanjutnya mungkin kita sapa dulu ya kedua narasumber kita. Assalamualaikum Coach Wildan dan Coach Alfian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Masya Allah. Allah, ini luar biasa saya sebagai moderator nih ya, sebagai MC ini ya, memandu jalannya acara ya. Ada dua guru kita yang biasanya selalu duet nih ya, satu forum offline-an. Nah, sekarang beliau kita hadirkan berdua nih dalam sesi online ya, teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin ingin melihat dan mengikuti ya materi-materi langsung yang akan disampaikan secara offline, insya Allah nanti kita akan share informasinya di akhir acara. Untuk mempersingkat waktu, mungkin dari Coach Alfian atau Coach Wildan yang ingin memulai. Mangga, silakan. Aja ya. Siap. Sesinya Mas Alfian dulu hari ini. Saya buka dulu kali Mas Koji. Silakan, Punten silakan, Coach Wildan. suara nih kontennya apa? Laptopnya kayaknya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa mudunya wadin sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, alhamdulillah ya, Masya Allah nih, yang hadir sudah langsung 74, Coach Rendra. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita ngopi masuk ya ke series berapa ini? Kalau nggak salah series 130-an ya. Nah, termasuk series yang cukup panjang nih udah kita adakan. Dan ternyata materi tentang marketing itu salah satu materi yang paling favorit, Coach Alfian Rendra. Masya Allah. Nah, ini kita sudah bahas sebenarnya. Bahkan kemarin sih ada sering kita buat jangka yang panjang ya, session yang panjang dari marketing gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita kedatangan Mas Alfian Rendra. Ini salah satu sahabat saya yang luar biasa. Memang spesialis di marketing khususnya ya. Sudah berapa tahun ya? Antum kayaknya 8 tahun lebih ya. Kita kenal aja kayaknya udah lebih dari 5 tahun ya. 13 tahun. Oh, 13 tahun ya, Masya Allah. Keren. Nah, ini memang ngomongin tentang marketing. Nah, kita akan bahas salah satunya adalah fundamental strategic marketing, terutama di periperan properti. Nah, ini kawan saya juga luar biasa ya. Dulu juga salah satu kita berkolaborasi ya di Pripro awal-awal ya.
membahas marketing juga, Mas Alfian. Nah, tapi sekarang alhamdulillah berkat masukan beliau, pengembangan terus dari kawan-kawan, dari tim kita juga di Plipro, alhamdulillah. Nah, yang fundamental tuh kemarin yang luar biasa nih Mas Fauzi juga nih, udah jago marketing Mas Alfian. Masya Allah, luar biasa. Ampun, ampun, Kayaknya Mas Fauzi jago semuanya itu. Iya, ampun. ini semua. 2 minggu sold out kemarin, proyek Masya baru. Allah. Kayaknya belum di launching aja udah habis duluan sendirian sama dia. Mantap. Kasih kita. Amin, amin. Nah, mungkin nanti kita akan diskusikan apa namanya tentang bagaimana strategic marketing terutama di pelipuran properti. Mungkin nanti sekalian masukkan tuh gimana Mas Fauzi juga, Mas Alfian juga yang relatif cepat ya closing. Jadi sekarang putarannya udah cukup cukup cepat Mas Alfian. Project-project kita tuh udah ke project keberapa gitu. Saya juga sampai lupa jumlahnya gitu. Bahkan tumbuh unit bisnis. Nah, salah satunya memang nanti kita akan diskusi belajar fundamentalnya dulu nih dari Mas Alfian Rendra. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing juga baik ke saya atau Mas Fauzi atau Mas Indra juga tadi sempat hadir ya, mudah-mudahan juga tadi baru ngisi kelas TikTok offline ya di kantor. Ya, kalau di kantor kelasnya memang benar-benar praktek karena kalau online susah prakteknya memang. Nah, tapi kalau online ini kita akan ngobrolin fundamental-fundamentalnya ya, biar kita bisa paham, baru nanti ke eksekusi gitu. Mas Alfian mungkin waktunya ini serahkan ke antum dulu ya, biar antum lebih bisa Siap. leluasa. Nanti kita Oke. buka sesi tanya jawab, mungkin nanti aneh masukkan aja, jadi nggak ngisi materi hari ini ya. Siap, siap. Siap. Waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Alfian Rendra. Kita membahas fundamental dari strategic marketing khususnya di acara di bisnis pelipuran properti gitu ya Siap. yang agak sedikit beda sebenarnya secara strategic marketingnya. Terima kasih banyak. Saya serahkan ke Mas Alfian Rendra. Mangga Mas Alfian. Oke, thank you Mas Wildan. Masya Allah, lama kita tidak berkolaborasi bersama ya di forum online maupun offline. Kayaknya ada kalau setahun ya. Masya Allah. Oke, teman-teman saya sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman, biar berkah mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga Allah beri kita petunjuk dan semoga ilmu yang didapat malam ini bisa dipraktekkan. Nah, sebelum ya kita mulai acara hari ini ya, teman-teman, ada cerita menarik nih. Kenapa sih ada 2 orang sama-sama ikut workshop atau ikut acara seperti ini, ikut webinar, tapi hasilnya beda ya. Ternyata ketika diteliti, 2 orang ini punya sikap yang berbeda ketika belajar. Ya, yang pertama, ya sikapnya itu ketika belajar dia selalu antusias, selalu mengatakan wow keren, wow menarik, walaupun materinya udah pernah, tapi selalu dia berpikir positif bahwa ada yang baru di materi ini. Sehingga ya barang siapa bersyukur kan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya ya yang lebih dahsyat ilmunya masuk itu ketika kita ya setiap kali dapat materi katakan alhamdulillah, wow keren, wow menarik. Ya, daripada orang yang ketika dapat materi, sama-sama dapat materi tapi biasa aja sikapnya. Ya tidak bersyukur, biasa aja, ya sikapnya butuh tidak butuh gitu. Itu beda ternyata. Nah, buat teman-teman, saya pengen ngetes dulu nih ya. Teman-teman sudah siap belum dalam forum ini? Cara ngetesnya simpel, yaitu teman-teman ya ketika nanti saya tanya bagaimana materi hari ini ya passwordnya apa, alhamdulillah, Wow, keren. wow menarik, sambil diketikkan di kolom teman-teman yang lain. Oke, kita coba ya. Bagaimana teman-teman materi hari ini? Alhamdulillah keren. Masya Allah. Siap, kita akan mulai teman-teman. Silahkan ya ketik di kolom chat. Kang Fauzi, saya bisa dijadiin admin. Oke. Oke, sudah Coach Alfian.
Ya, oke, kita masuk materi fundamental. Sebentar, saya siapin dulu materinya. Nah, kabur udah. Sebentar. Oke, materi saya sudah keluar, Kang Fauzi. Sudah, Coach. Ya, oke. Teman-teman, hari ini kita akan ngomongin tentang fundamental marketing Fli Pro. Kalau ngomongin fundamental, berarti ini ngomongin tentang pondasi, ya. Ngomongin tentang sesuatu yang memang fundamental, ya, yang penting tapi nggak kelihatan, ya. Tapi sangat-sangat penting, teman-teman. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu, ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Rendra Saputra, ya. Saya di sini 13 tahun sih experience saya di bidang marketing communication. Ya, kalau teman-teman mau follow bisa di Instagramnya Alfian_Rendra99. Ya, Alfian Rendra 99. Nah, alhamdulillah beberapa waktu ini saya memang banyak mendampingi teman-teman di eh, properti terutama ya. Yang pernah saya dampingin ada di Isi Kariman Properti di Cikarang, dengan prestasinya dalam waktu 2 tahun bisa jual sekitar 2.000 kapling, ya luar biasa nggak ya 2.000 kapling. Dan ada juga Flipro sempat kita juga dampingin, sekarang lagi dampingin Karim Group ya, dan banyak ya teman-teman properti yang memang kita lagi dampingi saat ini teman-teman. Dan experience saya cukup, alhamdulillah cukup banyak ya. Ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pernah ya jual ribuan kaos ya, puluhan ribu bahkan ya. Buku juga pernah, sofa, furniture ya, seminar, workshop, dan hari ini memang banyak kita konsentrasinya memang di properti challenge-nya gitu teman-teman. Nah, kenalan dulu teman-teman ya. Saya sekarang ini sebenarnya banyak di Almitra Property. Kalau sebelumnya mungkin saya sering sharing-sharing di forumnya Kang Wildan itu dari bisaroh.id. Sekarang posisinya saya di bisaroh.id itu cuma investor aja. Jadi posisinya sudah jadi investor Sirka aja. Nah, cuma kalau di Almitra ini posisinya kita Sirka Inan, ada modal, ada juga Sirka. Jadi Sirka bersama ada Mas Rizal di situ. Mas Rizal ini kalau di Solo itu terkenalnya memang spesialis take over. Beliau dulu pernah di Adikarya, orang teknik sipil UGM, cukup lama di kontraktor, punya PT CTK namanya. Kemudian ada Mas Alam ya. Mas Alam ini salah satu di baliknya, mungkin kalau teman-teman dulu tahu yang namanya Santara, Mardigu Wowi dan lain sebagainya. Nah, iklan-iklan beliau ads-nya itu banyak digarap oleh Mas Alam ini. Kemudian ada Mas Yusuf, advertiser, ada Mas Rayhan, ya. Kemudian ada Mas Ilham dan Mbak Aya. Ini tim inti kita di luar tim yang lainnya gitu, teman-teman. Nah, kita mulai dari ini, teman-teman. Ini kisah saya ketika waktu dulu pendampingan di awal-awal ya di konsultan. Saya punya klien ya yang cukup lumayan dahsyat utangnya, dan saya itu sempat punya pertanyaan yang mengganjal pada waktu itu. Kenapa sih banyak pengusaha itu ujung-ujungnya investasi di sektor properti? Ya, akhirnya saya ulik ya. Salah satunya saya pernah punya klien ini pernah punya utang 58 miliar, teman-teman. Dalam waktu 8 bulan tuh lunas. Luar biasa. Kok bisa gitu kan? 8 bulan lunas itu gimana caranya? Kemudian saya juga diajak bertemu 10 temannya beliau waktu itu di satu forum di Jakarta, yang ternyata mereka ini pernah punya utang di atas 10 miliar. Rata-rata ya utangnya miliaran. Dan saya penasaran dong, kenapa sih mereka bisa lunas utang sebesar itu dan gimana cara mereka bisa cepat lunas. Ternyata ketika saya ulik, benang merahnya jawabannya itu semua rata-rata punya aset properti sejak lama. Ya, sehingga ketika mereka hijrah dari riba pada waktu itu, ya pengen nggak lagi pakai utang bank gitu kan, itu ternyata lebih cepat ya mereka bisa lolosnya karena mereka punya aset properti ya. Nah itu. Nah menurut teman-teman ya,
Apa sih alasan banyak pengusaha ujung-ujungnya investasi di properti? Mungkin yang tahu jawabannya bisa ya bantu saya chat ya di bawah ini ya biar teman-teman ya bisa banyak dapat insight. Kenapa sih ujung-ujungnya para pengusaha itu rata-rata investasinya di properti? Nah, kalau ngomongin properti itu ya kita ngomongin tentang strategi kaya. Jadi kalau ada ngomongin strategi untuk dapat duit, ya properti ini memang kalau bisnis modelnya memang padat modal. Tapi dengan cara kolaborasi, dengan cara yang diajarkan Kang Wildan itu ternyata bisa juga mini modal. Tapi bisnis aslinya itu padat modal dan cash flow-nya tidak cepat. Aslinya begitu, ya. Dan kalau teman-teman ya belajar properti pasti ya tahu tentang kuadran inilah, teman-teman bisa lihat di slide ya. Itu ada namanya marketing properti. Ini kuadran 1 ya. Kalau teman-teman yang memang mau belajar properti ya awal-awal itu biasanya mulainya dari banyakan nih ya dari broker properti. Nah, biasanya setelah bisa jualan brokeran properti, nah ini langsung masuk ke kuadran kedua. Nah, ini kuadran kedua ini yang lagi menarik nih dibahas ya sama Kang Wildan sebagai spesialis master flipro di Indonesia ya, yaitu fliperan properti ya. Bagaimana mengubah sesuatu yang tidak punya value itu jadi bernilai dan bisa dijual. Nah, untungnya lebih besar lagi daripada marketingan properti. Tapi konon katanya ya, kita fliperan properti kalau nggak bisa marketing properti sama aja ya. Itu juga susah nanti. Ya, termasuk kalau teman-teman mau naik ke kuadran yang ketiga, yaitu pengen jadi developer. Nah, jadi developer juga ujung-ujungnya juga harus jualan properti. Nah, atau main ke step keempat, investor properti. Bahkan sekarang sudah banyak penawaran investor tidak hanya per per kawasan, tapi per unit rumah. Kemarin kita udah coba di Jogja itu dan cukup berhasil kita investasi per unit rumah. Jadi 6 bulan. Jadi bisa bagi hasil. Dan itu juga banget bagi para investor yang memang butuh 6 bulan, 8 bulan udah bisa bagi hasil dan cepat gitu. Nah, ini 4 strategi yang ya sering banyak dipakai orang untuk bisa jadi kendaraannya, bisa jadi kaya. Bisa ada yang lewat dari capital gain-nya, bisa ya mainnya juga dari cash flow-nya. Tapi kalau yang bagus memang mainkan dua-duanya. Capital gain dapat, ya cash flow juga dapat ya teman-teman gitu. Nah, kalau kita lihat teman-teman cek lagi di slide ini kita akan melihat gambaran industri real estate di Indonesia sih khususnya. Kalau kita bedah di industri real estate, itu ternyata ada 104 profesi atau bidang bisnis yang terlibat dalam proyek real estate ini. Mulai dari mungkin pertanahan, ya kan, pemilik tanahnya, ya yang kita ajak kerjasama nanti di fliperan properti, notarisnya, camat, appraisal, ya, kemudian BPN, surveyor, kantor PBB, ya kan, calo tanahnya sendiri, ya kan, itu juga terlibat dalam pertanahan. Ada juga yang terlibatnya di perencanaan nih, surveyor, ahli ukur tanah, perencanaan, insinyur, arsitek, ahli lingkungan, ya, atau di pembangunannya, kontraktor, sipil, ya, supplier, bahan baku, material, quality konsultan, ya itu bisa main di pembangunannya, atau pengembangnya, developernya, atau sektor non informalnya, ya itu banyak juga. Ada tukang bata, tukang gali, genteng, ya tuh warung makan itu juga. Ya, toko material. Kalau di pendanaannya bisa investor, ya bisa pakai murabahah, FS konsultan biasanya juga bisa main, lembaga pembiayaan, ya. Di pengelolaannya juga teman-teman bisa asset management, ya salah satu ya kemarin diceritain teman saya dari Malang itu sekarang lagi banyak jualin rumah kos, itu ada 900 unit aset rumah kos yang belum operasional dengan baik ya. Bisa teman-teman main di manajemen rumah kos ini juga ya. Jasa security-nya juga bisa ya. Saya punya teman spesialis ya untuk jasa security ya, bikinin parkingnya. Kemudian kebersihannya juga bisa ya. Ini juga lumayan menjamur di kota-kota besar ya, teman-teman. Apalagi teman-teman bisa main ke luar negeri itu untuk main kebersihannya aja ini banyak yang orang nggak bisa nyewa apa ya pegawai rumah tangga kan cukup mahal, tapi dia butuh cleaning servisan ya. Nah, itu bisa main di operatornya atau di pemasarannya. Nah, ini
yang hari ini kita yang menarik kita bahas ya. Dari developer, kontraktor, investor yang paling minim modal, minim resiko ya marketers ya. Marketingan ya kalau yang udah ada rumahnya ya biasanya jelas terlihat itu memang di minim resiko di fliperan gitu. Teman-teman bisa main di markomnya, marketing communicationnya sebagai agent atau broker juga bisa, periset pasar juga bisa, lembaga risetnya, konsultan marketingnya juga bisa, atau marketing tools supportnya, atau bikinin ERP, CRM-nya, media atau PR-nya. Nah, teman-teman bisa main di situ. Ya. Nah, dari situ ya teman-teman kuadrannya mau nggak sih milih sih? Itu pilihan. Ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya, tapi biasanya tetap ujung-ujungnya, walaupun kita main fliperan, developeran, ya, toh kita punya duit juga kalau nggak bisa marketingan, tahu marketingan, ya duitnya nggak muter juga gitu. Makanya ya kalau saran saya memang kita belajar tentang marketing ini sangat-sangat penting. Ya makanya menjadi broker atau marketers seorang perusahaan bisa ya sebuah perusahaan bisa juga jadi caloknya kalau di kuadran broker ini ya bisa kerja dulu, bisa jadi freelance-nya ya, bisa jadi agent propertinya. Kalau di fliperan gimana? Ya setelah bisa jualan tentu kita coba mulai ya beli jual bisa modelnya beli rumah yang memang apa ya second direnovasi dikasih furnish di add value ya naikin value-nya ya dapat apa namanya rumahnya memang di bawah harga pasar jual lagi oke ya bisa juga beli renovasi jual. Nah, bisa juga beli hedging jual atau modelnya Kang Wildan kerjasama flip jual ya. Dan itu semua pilihan teman-teman. Nah, kita akan masuk ke fundamental marketing flip flow ya, flipper property ya teman-teman ya. Sebelumnya ini saya ngasih fakta dulu teman-teman. Ini fakta di Indonesia ya bahwa bukan hanya di Indonesia sih di dunia. Kenapa sih banyak ya project itu baru berguguran? Ya, nomor satu itu karena no market need. Ya, mereka mulai dulu dari produk, ya, bukan mulai dari market. Ya, salah nggak sih mulai dari produk? Enggak sih. Memang ada dua pendekatan teman-teman. Nah, ini pilihan. Mau mulai dari market dulu atau produk dulu pilihan. Ya, tapi ya yang paling mudah yaitu adalah teman-teman bisa mulai dari market dulu. Ya, teman-teman tahu dulu marketnya siapa, punya marketnya, ya, baru ya bikin produknya. Nah, apalagi di fliperan nih, di fliperan teman-teman jangan wah lagi trennya Skandinavian, oke Lata Skandinavian. Lagi trennya Japandi, oke gue Japandi. Lagi trennya mungkin klasik American, ya oke klasik American. Tapi ya nggak tahu fundamentalnya. Sebenarnya ini diminati siapa nih? Ya. Nah semakin kita buta, ya intinya buta nggak punya data, ya marketing tanpa data ya buta. Semakin kita nanti bikin strateginya ngawur dan akhirnya produknya tidak laris, tidak cepat, tidak kayak Mas Fauzi tadi kan, ya belum launching aja udah laris ya kan, Masya Allah. Karena Mas Fauzi ini luar biasa, ya teknik riset beliau oke, ya kan, yang mana bikin desainnya sesuai dengan marketnya, ya. Nah makanya kita juga harus belajar dari salah satu sahabat Rasul yang beliau ini kaya raya dijamin masuk surga. Siapa di sini yang pengen kaya raya dijamin masuk surga? Ya, katakan amin di sini ya. Amin. Karena ada loh contohnya, sudah ada contohnya. Amin. Amin. Kaya raya dijamin masuk surga. Ini salah satu sahabatnya namanya Abdurrahman bin Auf. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau ini nggak bawa apa-apa, dicegat kan di sana. Ya, kemudian disuruh memberikan hartanya. Di Madinah ya dipersaudarakan dengan Ansor ya kaum Ansor saat ketika itu ditawarin mau nggak setengah hartaku. Wah menolak dengan halus kan beliau ya cool banget lah intinya beliau. Kemudian ditawarin istri juga nolak ya cukup tunjukin saya di mana pasar itu aja. Yang akhirnya Abdurrahman bin Auf ini bisa jadi orang terkaya di Madinah
Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan Abdurrahman bin Auf di pasar? Kira-kira yang tahu jawabannya bisa komen. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf di pasar? Sehingga akhirnya dia bisa menjadi orang kaya nomor satu di Madinah. Dan ketika beliau meninggal, hampir semua orang di Madinah itu ya bersaksi pernah menikmati hartanya Abdurrahman bin Auf. Saking kayanya satu kota itu kan luar biasa ya, pernah menikmati hartanya Abdurrahman bin Auf, saking kayanya ya. Jualan, maklarin, dagang, oke. Riset, oke. Luar biasa ya. Benar. Nah, yang dilakukan pertama sebelum jualan itu adalah tadi ya, melakukan kalau bahasa kerennya sekarang tuh riset atau observasi atau mengamati. Apa sih problem yang ada di pasar? Pasar ini butuh apa? Sehingga pada waktu itu dia ngelihat nih ada problem di pasar ya. Kemudian beliau langsung mulai ya memenuhi, mencari ya pemenuhan kebutuhan di pasar itu. Itu pertama. Yang kedua dia juga melihat problem di pasar. Ternyata di pasar ini dikuasai oleh orang-orang ya Yahudi pada waktu itu. Ya akhirnya dia kembali lagi ke saat untuk ya akhirnya kolaborasi itu ya, beli tanah untuk nanti dikapling-kaplingin ya, dijadiin pasar. Ya akhirnya ya dengan skema yang luar biasa ya, orang-orang yang tadi berdagang di pasar Yahudi tadi pindah ke pasar ya Abdurrahman bin Auf. Nah, luar biasa akhirnya beliau ini jadi ya penguasa pasar, dan banyak banget yang bersirkah ya, berkolaborasi dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, ini saking luar biasanya. Nah, intinya apa teman-teman? Jangan bikin strategi marketing dengan menggunakan asumsi. Ya, harus validasi data. Karena apa? Marketing tanpa data buta. Ini fundamental. Ya. Jadi kalau kita mau bikin project, itu harus by data. Ya. Biasanya kan datanya ya lokasi, lokasi, lokasi. Di awal tuh lokasi, lokasi, lokasi. Ya kita harus tahu dulu deh, kita ini mau dijual ke siapa sih, ya kan? Market kita ini butuhnya apa sih? Desain yang diinginkan kayak apa sih? Ya alhamdulillahnya dengan apa ya Flipro ini itu bisa jadi solusi ya, itu apa sih yang dipinginin customer kita bisa sediakan ya, karena bisa custom desain juga kan dengan Fliperan ini ya, itu bisa nyesuaiin dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan market ya. Dan kita juga bisa main di ring satu dengan Fliperan ini ya. Kalau kita main ya perumahan ya, kalau di ring satu kayak di Jogja tanahnya udah mahal-mahal semua ya, paling murah 5 juta 7 juta per meter ya. Itu aja kadang masih sawah tuh ada loh, 7 juta per meter masih sawah di Jogja ya. Itu kalau digarap berapa coba per meternya ya, akhirnya nggak bisa kita main di ring satu kalau di Jogja, kecuali kita dapat tadi tanah-tanah yang bisa di fliperin. Nah itu teman-teman, nah itu nanti khusus nanti materinya Kang Wildan ya di situ teman-teman. Nah intinya di awal teman-teman harus ya bicara dulu tentang produk, karena tadi banyak kan bisnis gagal apa risetnya, no market need. Mereka bikin produk yang nggak dibutuhkan market, marketnya nggak butuh, nggak ingin, ya dipaksain, ya nggak bakal laris. Makanya di awal kita harus membuat namanya winning product dulu. Winning product ini di atas winning promosi teman-teman. Sebelum kita ngomongin promosi, kita ngomongin produk dulu. Ya kalau di Fliperan produk pertama ya lokasi dulu, nomor satu lokasi dulu. Ya winning product itu dulu sih. Ya, produk ini ya. Nah intinya apa? Value yang kita tawarkan ke market itu harus market fit dengan apa yang market butuhkan value-nya. Jangan market butuh value-nya, misalnya akses kita kasihnya ya promosinya tentang keindahan ya nggak masuk juga gitu kan. Makanya kita harus benar-benar tahu nih market kita siapa ya. Intinya product market fit itu situasi ketika value yang kita tawarkan itu sesuai dengan value yang market inginkan ya. Nah, nanti value apa nanti akan kita bahas mungkin di materi-materi selanjutnya lebih detail. Intinya kalau kita tahu ya, nanti tugas flipper ini kan sebenarnya menaikkan value ya. Yang tadinya value-nya biasa aja bisa diedit value jadi luar biasa. Ya.
Kalau teman-teman nggak bisa mengedit value ini, ya susah jualannya, pasti marginnya tipis. Ya. Nah, itu makanya di seorang flip pro atau master flip pro itu harus bisa ya melihat nih sesuatu yang memang biasa aja di flip ya menjadi sesuatu yang punya value, punya nilai gitu teman-teman. Nah, misalnya nih kita contoh aja nih ya, contoh untuk menemukan value bagaimana menemukan winning product. Misal saya akan membuka produk misalnya di Jogja. Kita ambil contoh Mas Fauzi mau buka project di Jogja. Setelah melakukan riset, ternyata ada 4 tipe pembeli rumah di Jogja. Ada tipe pembeli rumah hunian, ya, untuk pertama kalinya seumur hidup belum punya rumah, pengen punya rumah. Ada tipe pembeli kedua, ya, rumah upgrade. Dia udah punya rumah, tapi pengen upgrade rumahnya, ya, pengen di flip misalnya, pengen direnovasi, ya, atau pengen bangun yang lebih keren lagi, ya. Atau yang ketiga, tipe pembeli investor. Jadi emang ada tipe-tipe. Saya punya uh, salah satu tim saya, Kang Rizal tadi, itu punya pelanggan yang setiap tahun itu pasti ngubungin Kang Rizal untuk dicarikan rumah untuk investasi. Jadi dia tuh setahun tuh punya anggaran untuk investasi di sektor properti setiap tahun, gitu kan. Itu ada tipe-tipe seperti itu. Tipe-tipe yang dia memang mainnya di capital gain sama cash flow. Nah, ada juga yang tipenya lifestyle. Ya, saya nggak peduli apa namanya. Yang penting saya punya kawasan yang bagus, rumah yang bagus, atau memang lifestyle dari dia, ya kan. Atau yang lainnya, monggo. Nah, misalnya. Nah, kita coba buka data riset. Ingat, marketing tanpa data fundamentalnya buta. Nah, ketika kita ngelihat riset, kita mau main di kota Jogja nih. Waduh, di kota Jogja ini ternyata ketika di riset, ini ada riset dari Good Stats, ya, bahwa ya Jogja ini dapat peringkat 1 sebagai kota wisata, kota mahasiswa, dan kota menikmatin hari tua. Nah, ya, dan ini saya buktiin sendiri ya teman-teman. Kalau kota wisata 71% nih, kota belajar 80%, menikmati masa tua 51%. Ya, tapi tidak untuk bekerja. Ya, saya juga kerjanya akhirnya ke Jakarta. Iya, iya, iya. Nah, dan pasarnya itu nasional. Orang yang pernah kuliah di Jogja pengen punya rumah hunian atau investasi di kota Jogja. Nah, ini fakta juga ketika kita ngelihat di data Bapeda, ya, di Jogja, Badan Pusat Statistik. Ternyata dari 2016 sampai 2020 itu rata-rata Jogja dibanding Bali itu peningkatannya lebih tinggi Jogja untuk wisatanya, ya. Bahkan peak momennya sampai 1 juta kunjungan per hari pernah Jogja, saking luar biasanya. Dan ini saya dapat dari apa ya, salah satu Chinese master lah yang menguasai juga di kota Jogja data ini. Ya, dia cerita sekarang pergeserannya orang investasi di Jogja ya banyak ke villa ya, guest house, villa dan lain sebagainya. Itu pergeserannya ya. Karena di hotel juga sempat apa ya berat kan kalau persaingannya di situ ya. Dan ini teman-teman bisa lihat nih data ya risetnya dari tahun ke tahun ya. Nah, kemudian siapa marketnya? Kemudian kita temukan ada asumsi nih, ada keluarga muda mapan ya karena kita mau jualan cash-cashan sama cash keras nih misalnya gitu. Mau nyarinya cash-cashan, nggak mau nyari yang nyicil. Keluarga muda mapan, orang tua yang anaknya kuliah di Jogja, atau tipe investor, atau pasangan muda lifestyle yang pengen punya lifestyle hidup sehat misalnya begitu. Ya. Kemudian kita coba kecilkan dulu segmentasi ya. Dari segmen ini kita masukkan ke targeting. Ini kita coba 2 ini ya. Orang tua yang anaknya kuliah di Jogja sama tipe investor. Habis itu coba kita iklanin. Nah, kita iklanin, kita promosiin, ternyata bener nih. Oh, ternyata ada Pak Hairul. Misalnya Pak Hairul misalnya Balikpapan ya investasi ya kebutuhannya. Anaknya ada kuliah di Jogja, tertarik ya ikut gathering misalnya gitu ya. Ini juga gitu. Nah, terbukti juga kisah nih sahabat saya Rizal ya. Kang Rizal ini punya teman dari Papua yang pernah dibelikan rumah sama bapaknya ya. Bapaknya hitung-hitung nih ya.
Bisa balik modal nggak nguliahin anaknya di Jogja? Kisahnya 2008 dia beli rumah di dekat UGM 1,5 M di 2000, bukan 2022 sih ya. Kemarin sih 2013 itu sudah ditawar 4,5 M dan akhirnya dia nggak jadi dijual rumahnya ya, dikontrakin ya, akhirnya dia nyari investasi lagi ya, karena ternyata balik modal tuh biaya kuliah anaknya di Jogja. Nah, sewa atau beli. Nah, orang tua yang anaknya kuliah di Jogja itu bisa jadi target ya. Makanya biasanya mereka mainnya di capital gain atau cash flow atau passive income-nya. Biasanya gitu. Ya. Kayak UAD aja di Jogja itu sampai 5.000 mahasiswa baru, UGM itu 4 kali wisuda, berarti 3 kali, eh, 3 bulan sekali akan ada orang tua datang ke Jogja untuk wisuda anaknya. Dan ternyata ketika di Google Trend, teman-teman juga harus main nih riset pakai Google Trend sama Google Keyword Planner ya. Itu ternyata ketika di riset ya, pencarian homestay sama guest house di Jogja itu belasan ribu ya. Ya, 1.000 sampai belasan ribu pencarian ya per harinya untuk guest house. Makanya di sini ya villa-villa itu banyak bertumbuhan dengan semi-semi rumah dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kalau mau bikin bikin konsep value, kita mainkan value nanti untuk buyer persona tipe kalau cash sama cash bertahap ya. Itu orang tua yang anaknya kuliah di Jogja atau tipe investor. Nah, ini kan nanti iklan-iklannya teman-teman, promosinya. Kan cara mainnya begini, Mas. Ya kan, teman-teman. Value-nya ya. Sehingga apa? Sehingga tepat sasaran ya. Selain lokasi ya, itu harus juga edit value-nya juga bagus ya. Contoh kalau Mas Wildan ya spesialis main di Bogor. Saya juga nggak habis pikir nih bikin rumah viral harga 100 jutaan. Ya. Ini luar biasa ya, mini home kan luar biasa. Teman-teman bisa searching di YouTube ya, teman-teman. Ya, itu konsepnya Kang Wildan ini ya luar biasa sih ya. Makanya tidak salah ini kita sebut namanya Master Flip Pro nih. Master Suhu. Siap. Gimana teman-teman, masih semangat gak ini? Wah, siapa tahu pada tidur nih, ngantuk nih. Semangat. Semangat. Siap. Oke. Gimana materinya? Wow, keren, wow, menarik ya. Wow, keren. Alhamdulillah, menarik. Alhamdulillah menarik. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Kita akan masuk ke fundamentalnya funnel marketing. Ya, intinya teman-teman ya, ketika sudah punya value yang bagus, produk konsepnya udah bagus. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang bagaimana marketingnya, promosinya. Tapi di awal ya teman-teman bikin produknya harus market fit dulu, ya, harus by riset dulu. Jangan saya sukanya desain ini terus dibikin, ya nggak masuk. Kita harus tahu dulu pasarnya apa, gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat lagi di slide itu funnel marketing untuk real estate. Ya, itu ada rumus namanya ASPCDL, di bawahnya itu loyal. Ya, nah di atas itu aware. Itu kita bikin orang aware. Sekarang udah pakai banyak media. Medianya monggo mau pakai media sosial, Facebook, Instagram, tergantung marketnya teman-teman ada di mana. Ya, gitu teman-teman. Nah, yang berikutnya ada yang namanya suspek. Suspek ini beda sama prospek. Ya, kalau suspek ini cirinya dia mau atau tertarik, tapi belum tentu punya kemampuan beli. Nah, yang disebut prospek itu adalah mau tapi juga mampu. Makanya di sini kita harus tahu nih kemampuan belinya gimana. Kalau target market kita cash sama cash bertahap, berarti dia punya DP berapa, bertahapnya berapa. Itu harus dikunci di awal nih. Ya, kan ada yang mainnya begitu nih. Untuk ngamanin cash flow kita mainnya kita nggak usah main yang KPR-KPR panjang deh, khusus cash sama cash bertahap paling lama setahun 2 tahun gitu. Atau ada yang main oke, bertahap sampai 3 tahun, monggo cash keras sama cash bertahap ya. Tapi intinya percuma kita nawarin kepada orang yang mau tapi dia tidak punya kemampuan beli. Nah, kalau prospek itu kuncinya ini dicatat nih. Ini kunci fundamentalnya adalah punya daya beli. Oke.
Punya apa teman-teman? Punya daya beli. Itu yang disebut namanya prospek. Nah, prospek ini ya kita sebut ya warm market atau market yang hangat nih. Kalau ini, kalau suspek itu cold market. Nah, kalau dia komit itu ciri-ciri komit itu biasanya dia mau jauh-jauh survei, mau booking fee, ya, mau DP, mau ikut gathering, itu udah mulai komit tuh. Kalau dia punya kemampuan beli, terus komit untuk ikut ke acara gathering kita, survei dan lain sebagainya. Nah, itu udah komit. Nah, tinggal nanti yang komit ini bagaimana deal untuk akad. Nah, nanti setelah akad itu tetap jangan ditinggal, itu harus ada handling complaint sama service after sales-nya. Nah, seperti apa gambarannya, teman-teman? Nah, aku mungkin akan menunjukkan dulu uh, gambarannya biar teman-teman nggak bingung. Oke. Nah, ini teman-teman bisa cek ya. Ini contoh ya, teman-teman. Dalam satu ya bulan itu biasanya saya tuh nargetin tim saya ya di satu project itu dapetin 1.000 lead. Ya, yang rata-rata leadnya itu 5.000 sampai 20.000 per acquisition lead ya. Yang mana kita selalu intinya marketing tanpa data buta. Kita selalu mencatat setiap datanya ya. Ya, di September 1.000 kita Agustus juga sampai ribuan lead ya. Nah, data. Nah, kita itu punya data ya, sampai data dia itu punya daya beli berapa, punya DP berapa ya. Ini kita masuk nih, misalnya tanggal masuknya dia kapan, namanya siapa, kita data ya. Kemudian dia laki-laki atau perempuan, kita juga data ya. Asalnya dari mana dia, nomor handphonenya ya. Itu kita selalu input datanya, kemudian dia tertarik dengan project yang mana, statusnya dia masih cold atau apa ya. Kemudian PIC-nya siapa yang handling ya, CS handlingnya siapa, kemudian dia channelnya dari organik atau dari yang berbayar FB, greetingnya apa, iklannya apa, waktu masuk jam berapa, ya kan, sampai follow up-nya seperti apa, ya itu detailnya, ya. Nah, teman-teman harus punya data seperti ini, ya, data, karena marketing tanpa data buta, termasuk nanti data itu tadi yang call tadi yang sudah warm tadi itu cara dapetin datanya memang paling paling seru dengan telemarketing ya. Terus yang survei berapa ya, oh nih target kita 100 survei ya, dan nanti yang kita kasih offering itu berapa gitu teman-teman. Nah, ini versi Excel-nya sih. Kalau versi ERP-nya nanti insya Allah Masterfully Pro sudah ada ya, sudah ada yang teman-teman bisa ngontrol cuma lewat handphone ya, teman-teman. Nah, itu contohnya aja ya, teman-teman. Saya juga pengen nunjukin dulu contoh dari apa yang dilakukan agensi saya ya. Jadi teman-teman kalau yang belum kenal Almitra, jadi saya ini sekarang lagi banyak di Almitra Property sebagai konsultan marketing properti yang memang nyediain solusi manajemen marketing properti dan pendampingan efektif dan efisien. Nah, bagaimana cara memenangkan perang? Nah, kita anggapnya itu memang ketika kita marketingan kita mau perang gitu loh. Mau perang, ya kan? Nah, kita itu punya jasa, salah satu jasa kita itu mendatangkan lead tertarget tanpa ribet, tanpa teman-teman ngurusin teknis digital marketingnya. Dapatin lead tertarget berkualitas, ternyata teman-teman itu ada prosesnya. Jadi pembelian properti itu ada prosesnya, nggak ujuk-ujuk ternyata beli gitu ya. Nah, gini prosesnya teman-teman ya. Contohnya paling gampang tuh analoginya gini, ada orang yang minta tolong pergi ke Mekah dengan aman dan nyaman. Misalnya ada klien yang minta saya untuk datengin 1.000 lead setiap ya bulannya ya, yang memang tertarget ya, dan dia punya datanya ya. Itu data yang masuk dari 1.000 lead itu kita cuma dapat kita targetinnya satu aja yang closing untuk cash atau cash bertahap. Yang lain
ya ternyata ketika kita data banyak yang pengen harga di 500-an. Nanti kita akan carikan project yang harganya di 500-an, harga rumah yang di 500-an. Nanti kita akan cari. Tapi kan kita punya datanya. Dia punya DP berapa kita tahu. Tinggal nanti data-data ini kita ya sweet kan kolaborasi nanti dengan teman-teman Flipro di seluruh Indonesia. Makanya saya sama Kang Wildan ini ya lagi memang pengen kolaborasi dengan banyak flipper properti di Indonesia ini karena kita setiap iklan ini punya data yang memang data ini kita perlu olah. Kalau dia nggak mau produk ini ya kita tawarkan produk teman-teman. Tapi kita butuh circle-nya nih, gitu. Nah kembali lagi ke sini, ya maka pertanyaannya, ketika ada orang yang minta tolong, ya misalnya didampingin eh, pergi ke Mekah dengan aman dan nyaman, maka pertanyaannya, bagaimana cara pergi ke Mekah? Nah kita kasih tahu bagaimana cara untuk mendapatkan lead yang tertarget tadi, ya prospek tadi. Ingat saya nyebutnya suspek sama prospek beda. Kalau suspek itu mau, ya dia ngeklik iklan mau, tapi belum tentu mampu. Kalau prospek itu punya kemampuan beli. Bagaimana cara pergi ke Mekah? Ya, bagaimana caranya? Bagaimana menggunakan kendaraan apa yang paling cepat? Saat ini yang paling cepat adalah tetap saya mengandalkan iklan berbayar. Ini yang paling cepat. Ya, kalau teman-teman mau organik boleh. Saya juga organikan juga saya mainkan. Tapi kalau mau cepat memang bayar pesawat. Kalau mau pakai unta monggo. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ya. Dengan budget 15 juta sampai 20 juta, saya bisa dapat 1000 lead yang bisa saya olah kapanpun. Dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, ini kita perlu akun, perlu konten, ya kan? Perlu macam-macam. Berapa biaya yang harus disiapkan? Nah, ini juga teman-teman harus punya planning ini, ya, teman-teman. Gitu. Nah, ternyata ada prosesnya, ada persiapannya, ada tahapannya. Semua itu ternyata ada caranya, teman-teman. Ya. Dan kita biasanya memang memberi kemudahan untuk merekomendasikan peta untuk menuju target ya yang memang diimpikan dengan cepat, biaya yang lebih efisien dan meminimalisir resiko perjalanan karena kita udah pernah ke sana, kita udah coba gitu, teman-teman. Nah, kuncinya kita biasanya pakai jurus ini ya, tahu, paham, percaya, beli. Perjalanannya seperti itu. Dari aware, orang tuh aware dulu, oh tahu bahwa ada fliperan properti ini, ada rumah ini nih. Dia paham, dia percaya, baru dia beli, ya kan, teman-teman. Nah, biasanya tahapannya di action plan kita mulainya dari place. Kalau properti kan lokasi, lokasi, dan lokasi. Kita mulainya dari lokasi dulu, makanya di situ dokumen yang perlu dipersiapkan biasanya feasibility study, kelayakan untuk bener nggak sih lokasi ini layak untuk kita flipperin gitu. Nah, mengapa ini penting? Ya, dokumen ini penting. Itu memastikan konsep atau produk kita ini winning. Ya, lokasi kita ini winning. Baru kita ngomongin price-nya. Di lokasi ini, rata-rata sekitaran itu price-nya harganya berapa. Nah, Nah, kita harus punya price guideline ya. Untuk apa? Untuk kalau market investor itu pengennya ya, kalau kita untuk market investor itu udah punya price list sampai 2 tahun, 3 tahun ke depan, kenaikannya berapa? Karena dia seneng tuh. Price list kita itu setiap unit terjual harganya naik gitu. Atau kenaikan di situ ada berapa. Nah, itu teman-teman harus punya tim appraisal di situ ya. Kemudian baru kita ngomongin brand konsepnya, produknya. Ya. Master plan yang disiapkan apa? Dokumennya, master plan-nya, 3G-nya, videonya, dan lain sebagainya. Baru ngomongin physical evidence-nya, ya, unit produk, sertifikatnya, dan IMB-nya atau PBG-nya, ya. Kemudian prosesnya gimana nih, proses marketingnya. Baru ngomongin promosi, baru ngomongin tim yang dibutuhkan untuk ikut perang, ya, untuk dapetin 1000 lead tadi, kayak gitu. Nah ini sedikit ya gambaran bisnis prosesnya teman-teman ya yang biasanya kita jalanin ya. Gimana masih semangat gak ini? Masya Allah. Semangat. Masih Alhamdulillah jam 5. menarik. Gimana materinya? Mantap. Wow keren, wow menarik ya. Semangat. Alhamdulillah, wow keren. Siap. Nah Wow, kita wow, wow, keren, wow. balik lagi ya teman-teman ke materi yang ini. Mana tadi?
Sebentar. Oke, kita balik lagi ke materi yang ini, teman-teman. Ya, ini tadi intinya apa? Ya, marketing itu ada prosesnya. Apalagi buat properti itu, ya cara belinya itu tidak langsung ngelihat iklan langsung beli. Ya, memang kita harus olah data itu. Tapi kalau kita punya data ini luar biasa. Nah, ini podcast saya belum keluar. Saya tuh lagi podcast kemarin bareng ketuanya Raiwet Jogja. Yang dia dalam setahun tanpa iklan ya, cuma ngandelin Rontek dan database lama dia, database dia itu ya, yang dia rawat itu database yang dia rawat, dia bisa jualan 100 rumah dalam waktu 1 tahun. Listingnya itu ada 1.000 ya setiap tahunnya. Dia punya listing baru 1.000. Dia punya tim apa namanya yang memang setiap hari ngelisting ya tanpa henti. Ya. Luar biasa, teman-teman. Itu dia baru mau ke digital marketing nih. Ya. Waktu saya ngobrol di podcast itu. Ya. Nah, ini teman-teman masih punya kesempatan di era digital ini sebenarnya luar biasa karena kalau kita punya database atau big data, beda ya. Sekarang teman-teman catat database sama big data beda. Oke? Saya ulangin, kita ngomong bareng-bareng. Database sama big data beda. Kalau database itu sekedar nama, nomor telepon, WA. Itu data basic banget yang mempermudah kita untuk menghubungi customer. Tapi kalau kita punya big data, itu sampai kita tahu dia duitnya berapa. Sampai kita tahu ya perilaku konsumennya seperti apa. Semakin kita detail tahu tentang dia, nah itulah yang disebut namanya big data. Nah, itu. Nah, tim saya itu punya tim namanya tim olah data. Ya, namanya kita sebut namanya data scientist. Ya, yang mana data ini ya banyak kita olah. Ya, kebanyakan kan kita ngiklan datanya nggak pernah diolah. Itu sebabnya kita boncos. Nah, gitu teman-teman. Nah, itu yang nyebabin kita boncos. Kalau dia udah ngeklik iklan, dia tertarik. Tapi dia punya daya beli nggak sih? Kita harus tahu. Harus sampai tahu. Harus tahu dia prospek nggak. Berapa yang prospek, berapa yang suspek, berapa yang komit, berapa yang deal. Kita harus punya datanya. Harus direkam data ini. Nah, inilah fundamentalnya. Kalau teman-teman mau main marketing properti, mau developeran, mau flipperan, ya, atau brokeran, ya. Hari ini big data itu sangat-sangat penting ya teman-teman. Nah ini strategi yang pernah saya coba rata-rata apa ya dari semua ini nanti saya akan kasih tahu yang paling menghasilkan yang pernah saya coba. Salesforce canvassing ini masih nomor 1 yang paling bagus biasanya untuk mendapatkan lead atau mendapatkan suspek prospek. Agent itu juga masih oke. Database agent ini luar biasa. Yang agent beneran ya, kan ada agent yang memang agent freelance, ada yang memang profesinya agent. Ya. Surtak, survei Surtak open house ini juga kemarin sempat kita bikin dan masih oke. Marketing galeri langsung ke kantor, ini juga perlu dipersiapkan. Gathering launching, ya. Survei ini masih oke sih survei. Kita pakai kemarin home tour online maupun offline yang kita akan garap ya. Kemudian stand pameran, event di mall-mall itu juga masih oke. Tergantung marketnya sih sebenarnya. Kerjasama dengan toko influencer ini yang kita pakai lumayan kuat juga, nomor 1 yang paling kuat. Ya, rekomendasi pembeli lama ini juga oke. Ya, beli database, tuker database. Kemarin kita juga sempat tuker-tukeran bareng dealer motor gitu kan. Kita tuker-tukeran database yang beli mobil dengan tipe mobil ini biasanya punya enggak gitu. Kalau online kita Meta Ads masih nomor 1, Google Ads nomor 2, Marketplace Ads nomor 3, TikTok kita belum coba. Ya, jadi aku bilang belum coba ya belum coba. Ya, konten marketing organik kita masih pakai, oke. Roadshow podcast ini juga lagi kita coba ya teman-teman. Nah itu sedikit gambaran strategik. Tapi nanti dari strategik ini kita turunkan kepada tactical plan-nya. Nah, nanti kita ajarin biasanya di workshop sih biasanya. Lebih detail lagi. Dan ini mindset berikutnya, teman-teman. Ya kadang ini fundamental juga sih. Banyak yang ngomong bahwa marketing itu adalah pengeluaran. Bagi orang marketing itu bukan pengeluaran, ya, tapi investment. Ya, iklan itu sebenarnya jadi
promosi efektif efisien karena kita bisa dapat data, apalagi di Facebook kita punya datanya, pixelnya juga kita dapat ya. Namun banyak UMKM menganggap iklan itu hanya sekedar mengeluarkan biaya promosi. Iya, memang karena memang nggak dirancang. Ya, produknya juga nggak winning. Ya, produk yang nggak winning dipromosiin. Nomor satu kan tadi saya bilang, produknya harus winning dulu. Ya. Dan memang alat paling cepat untuk investasi. Ya, nyatanya investasi itu nggak selalu ngomongin tentang simpanan, uang saham, properti atau materi. Bahkan ya, ini aku kemarin sempat baca bukunya Sabi Subri, ya, yang merah ini, ya. Dalam buku dia ini dia ngeriset juga bahwa ya investasi di iklan berbayar atau paid ads ataupun marketing berbayar itu lebih cepat menghasilkan income daripada teman-teman invest di saham, reksadana, properti, obligasi. Karena kita misalnya nih ngeluarin 15 juta, dapat closing satu, ya. Misalnya dapat komisi 30 juta. Kan dapat 15 juta, lumayan. Ya. Nah, dapat 15 juta itu jangan langsung dihabisin, sisihkan lagi buat iklan. Ya. Sisihkan lagi buat iklan. Ya. Itu aja diputer. Nah, banyak kan itu langsung dihabisin, langsung beli NMAX, ya. Langsung beli PCX, langsung ganti iPhone baru. Ya, jangan begitu. Langsung diinvestasikan untuk ke biaya iklan lagi. Karena kalau kita punya data ini, kita bisa share kok kemana-mana. Ya, kalau teman-teman punya database misalnya nih, Mas, saya punya 1 juta database orang di market kelas A, pembeli punya DP sekitar gini, suka invest properti, gak usah 1 juta deh, 100.000 ya. Kira-kira teman-teman jadi rebutan para developer nggak? Ya kan? Jualan apa-apaan gampang sebenarnya. Kalau teman-teman punya big data tadi atau database tadi, ya. Nah, makanya mindsetnya biaya marketing itu bukan biaya pengeluaran, tapi biaya investasi. Termasuk teman-teman ikut workshop dan lain sebagainya. Itu jangan dibilang biaya pengeluaran, teman-teman dapat shortcut lebih cepat. Ya, bayangin, teman-teman nggak usah praktek, langsung punya komunitas, punya mentor, dibimbing, ya kan? Nggak usah ngeluarin biaya coba-coba, daripada teman-teman harus ngeluarin biaya coba-coba. Waduh, berat. Ya, teman-teman. Ya, intinya biaya marketing bukanlah biaya pengeluaran tapi investasi. Ya. Nah, yang berikutnya adalah mindset kedua nih. Orang ternyata bukan beli produk. Nah, ini juga teman-teman harus tahu bahwa orang itu ternyata beli relationship, story, dan magic. Ya. Kenapa relationship? Nah, ini teman-teman. Ya. Intinya, ketika saya belajar ilmu marketing, saya kan di marketing tuh udah 13 tahun. Ya. Dan ketika saya belajar, saya juga kuliahnya di marketing, ya. Ternyata akal ilmu marketing itu, akarnya itu adalah ilmu komunikasi. Dan ilmu komunikasi adalah ilmu untuk menyampaikan pesan dan menjalin hubungan. Intinya apa? Menjalin hubungan, ya. Makanya ada loh, ya, agent di Raiwet itu punya database, itu dirawat, ya, di follow up sampai bertahun-tahun tuh ada, karena dia tahu dia punya daya beli, ya. Nah, jadi kuncinya apa? Di sini no interaksi, no transaksi. Makin banyak interaksi, makin banyak transaksi. Jadi jangan ya, dalam itu, jangan cuma ngomong lalu interaksi terus sama konsumen kita, walaupun beliau memang belum beli produk kita, gitu teman-teman. Nah, yang berikutnya orang itu beli cerita. Nah, prinsipnya orang suka tapi sukanya diceritain. Nah, nanti insya Allah biasanya kita akan bahas di materi lebih detail. Tapi intinya kalau teman-teman belajar marketing story ini, itu akan membantu memudahkan teman-teman untuk mengkomunikasikan value tadi, value produk teman-teman, ya. Karena ya kemasan paling menarik itu adalah cerita. Nah, cerita ini nanti bisa dikemas dalam bentuk video, dalam bentuk copywriting, ya, dalam bentuk iklan, ya. Dan kalau teman-teman ceritanya itu otentik, kuat, nanti teman-teman akan dikejar-kejar konsumen. Bukan teman-teman yang ngejar-ngejar konsumen lagi. Harus yakin tapi nih, harus yakin. Gitu teman-teman. Nah, intinya kalau mau iklan berbayar ini teman-teman ya, saya ajarin sedikit. Intinya 60% tuh risetnya Sabi Subri itu not problem aware. Mereka itu sebenarnya belum aware sama problemnya.
Makanya kalau iklan itu kan ada 3 urutan tuh, awareness, consideration, conversion. Iklan awareness, iklan interaksi, iklan konversi, branding, marketing, selling, itu ada urutannya. Ya. Nah, di 60% itu rata-rata orang belum aware sama problemnya. Jadi kalau orang ngeklik iklan langsung beli, itu hanya 3% dari total populasi. Saya ngiklan 20 juta itu baru 0,05 dari populasi Facebook. Ya. Belum menjangkau semuanya. Ya. Jadi ya ini banyak yang harus kita pelajari lebih dalam, teman-teman. Termasuk nanti customer journey-nya, mapping-nya seperti apa untuk bikin funnel yang bagus. Semakin kita paham bagaimana ya roadmap-nya customer kita dari aware sampai dia beli, nah itu semakin mudah nanti akan kita bikin strategi marketingnya, ya, gitu teman-teman. Dan itu nanti ya sebenarnya detailnya akan kita bahas itu ada di kelas ya yang akan kita garap di Jogja, teman-teman. Yaitu di workshop Master Flip Pro edisi spesial. Dan ini pertama di Jogja, kita kolaborasi juga lagi pertama ya. Yang mana di situ nanti kita akan ngomongin tentang finance, marketing, operation, bahkan sistem ya, ERP di Flip Pro. Jadi ini juga sudah dikembangkan oleh Kang Wildan, itu udah nggak pakai Excel kayak tadi lagi ya. Itu udah pakai handphone aja ya. Dan acaranya itu ada di 20-21 Oktober 2023, teman-teman. Masih cukup lama untuk teman-teman bisa nabung untuk berinvestasi di workshop ini. Itu, teman-teman. Nah, apa aja yang kita akan pelajari, teman-teman? Nah, nanti kita akan belajar di workshop Master Flip Pro ini, kita akan belajar bagaimana strategi cari lahan yang hot deal. Bagaimana ngelisting lahan, melihat lahan-lahan yang bagus, yang memang market fit untuk kita fliperin. Kemudian strategi survei lahannya kayak apa. Strategi akuisisinya gimana? Yang nggak pakai modal atau modalnya dikit. Ya, bisnis plan-nya kita akan bikin nanti. Bagaimana bisnis plan fliperoan ini? Ya. Dan ini ya lebih minim resiko daripada ya teman-teman harus bikin kawasan yang besar. Ya. Bisnis model Flipro nanti akan kita bahas juga ya, bagaimana bisnis modelnya. Karena kalau di Amerika ini udah ngomongin industri bisnisnya ini ya. Dan saat ini juga di Australia kemarin kita lihat ada orang-orang Indonesia yang udah mulai ya fliperan ini mainnya di negara-negara lain ya. Kita harus go internasional nih, mikirnya dengan digital marketing apapun bisa kita jangkau sebenarnya. Kemudian dasar bisnis Flipro, konsep bisnis Flipro, seni negosiasi, konsep akad seperti apa nanti, termasuk pemilik lahan sama kontraktor mungkin kalau tidak digarap sendiri, studi kelayakan Flipro seperti apa, FS-nya, manajemen produksinya nanti kita akan bahas juga, sistem keuangannya nanti teman-teman akan dapatkan juga bagaimana menghitung cash flow-nya, termasuk ini ya nanti saya akan di situ sharing sistem pemasaran Flipro ya. Dan nah, yang keren nanti ada praktek lapangan langsung. Kita ada di 2 hari 1 malam, teman-teman. Ya, di 1 malam itu kita akan bikin kelompok untuk teman-teman langsung praktek ya, bareng-bareng ya untuk bisa ya nantinya bikin master plan untuk fliperan properti ini, teman-teman. Dan ya workshopnya murah aja, teman-teman, investasinya. Kita ngomongin ini investasi ya. 2 orang, 2 pembicara dengan tim yang akan kita bawa juga. Itu ada di 5.700.000 menginap 2 malam ya. Dan buat teman-teman yang daftar di hari ini kita kasih di 3.700.000 aja untuk menginap 2 malam ya. Nanti kalau nggak sama inap gimana? Nah, nanti monggo tanya sama admin ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang DP hari ini kita kasih harga spesial lagi, diskon lagi jadi 3.500.000 plus bonus dapat e-course ya senilai 500.000 ya. Tentang dari teman-teman bisa videonya ada rekamannya ya. Teman-teman e-course-nya bisa teman-teman ulang. Voucher untuk ERP system ya. Template 101 ide promosi. Tadi yang saya share tadi baru berapa ide tadi? Ini ada 101 ide ya. Dan itu gratis buat teman-teman yang lain. Termasuk
Yang mahal ini circle komunitas Flipro di Indonesia. Karena ini saya lagi bangun circle ini karena dengan iklan tiap bulan dapat 1.000 lead ini, saya butuh banyak rekanan yang bisa saya limpahin lead-lead ini gitu, teman-teman. Nah, benefitnya teman-teman bisa dapat grup support, materi dan modul networking, jadi mitra kita, berkesempatan buka project bersama jika memang proven, coaching online, offline, gratis konsultasi, member komunitas Flipro di seluruh Indonesia. Dan bonus buat 20 pendaftar pertama ini, kita buka baru malam ini, itu member area Master Flipro, ya, nanti dapat e-course-nya, konsultasi eksklusif 3 bulan setelah selesai kelas master, kaos eksklusif senilai 250.000, contoh draft akad lengkap, ya, draft akadnya, aplikasi cash flow, ya, bimbingan mentoring dan konsultasi proyek, ya. Kalau mau magang bisa nanti ke Bogor. 8 materi unggulan Flipro yang akan disampaikan 3 kali pertemuan online dan 1 kali praktek lapangan langsung, ya. Kemudian jadi marketing eksklusif kita bisa jualin project-project yang tadi ditampilin tadi, rumah seharga berapa tadi? 9 miliar. Itu juga lagi kita garap, ya. Kita lagi mau coba nih, saya juga lagi mau coba di Jogja bareng Bang Rizal di Master Takeover untuk bikin ya spesialis Flipro rumah mewah. Nah, ini belum ada yang punya positioning di situ tuh. Nanti saya dibantu ya Kang Wildan. Siap. Nah, itu teman-teman sedikit apa ya, penawaran dari saya. Ya, ini biayanya biaya investasi sih, teman-teman. Bukan pengeluaran, teman-teman. Teman-teman insya Allah dapat networking yang luar biasa di sini, dapat materi daripada coba-coba, ya, mending teman-teman ya beli rangkumannya gitu kan, teman-teman, dan ada pendampingnya juga untuk dampingin teman-teman semua. Oke, kita masuk sesi ngobrol aja, Kang. Tanya jawab, kayaknya Luar materinya biasa ini ya. padat. Khusus Ini kalau hari ini saya berarti dapat detailin, yang spesial. Mas, ya saya puterin sedikit mengenai ERP yang kita kolaborasikan ya. ya boleh boleh. HS. Tanya Kang. Minum. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Masuk nggak Mas? Ya. Suara masuk nggak ya? Suaranya masuk nggak? Suaranya belum jelas. Nggak masuk ya? Suaranya kurang jelas. Masuk Kang, aman. Masuk ya. Oke. Ini yang ditanyain CRM Mas Alfian ya. Ini kita udah pakai CRM nih. Tanya Kang. Oke, buat teman-teman yang tanya bisa sebutkan nama, asal, kemudian pertanyaannya apa, atau bisa raise hand. Saya Nah, itu Wawan dari Surabaya. contoh aplikasinya yang sedang dikembangkan Kang Wildan bersama tim. Jadi ini aplikasi dari keuangan sampai ke sales, sampai ke operation ya Mas ya. Sampai ke operation hingga SDM-nya. Ya, jadi betul. nanti yang kita bahas itu kan di kelas ada 4. Finance, marketing, operation, sama SDM. Nah, 4 pilar ini yang akan kita garap. Dan itu boleh tuh dikontrol. aplikasinya Kang. Ini lengkap ya. Jadi bisa membandingkan data-data nih. Keuangan semua di tangan ya. Bahkan dibuat kontraktor, ini progres pembangunan bisa kita lihat. Baik itu kita maupun konsumen ya. Jadi kita ada aplikasi buat kita, si Flippernya, dan aplikasi buat konsumen. Kalau properti syariah pengen nyicil, ini kayak aplikasi berjalan lah, bank digital. Ini versi Flipperannya ya. Ini ada realisasi, saldo, dan penyesuaian RAB-nya bisa di setting sendiri nih. Nah, ini biar tahu nih mana yang overhead, mana yang enggak, nanti tiba-tiba dapat tanda merah nih.
proyek ini nanti kita bisa diresume semua perizinan legal, realisasi, target, keuangan. Kita bisa melihat perkembangan proyek di seluruh kota ya, di seluruh cabang kita dengan aplikasi ini dan update real time ya lewat handphone semua. Bisa ikut jualan aplikasinya nggak, Kang? Bisa nanti affiliate ya. Nggak sampai legalitas sampai mana kita udah share. Kalau bisa ada trialnya dulu. Oh ada memang. Ini nanti laporan keuangan otomatis ya, tapi udah sesuai PSAK ya. Oke, kita masuk tanya jawab, Mas Alfian. Yaitu hanya gambaran bagaimana sistem ya yang digitalisasikan dalam sistem properti ya, dari yang bisa dipakai di mana-mana ini. Oke, mungkin tadi ada yang resen siapa? Mas Burhan. Saya, Pak. Siapa dulu nih? Saya, Pak. Wawan Oh ya, Surabaya. silakan Pak Wawan. Mungkin 3 pertanyaan dulu Iya. ya. Iya. Silakan Mas Wawan. Saya ini mau menanyakan satu tentang buyer ya. Tentang buyer ini macam-macam memang ada yang apa namanya masih tarik ulur. Alasannya tentang pertimbangan masalah harga yang macam-macam lah gitu ya. Itu tentang buyer ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua itu tentang ini apa namanya kekurang apa ya kurang kompetitifnya developer itu gimana itu? Apakah sayanya ini harus apa namanya ke developernya itu memberikan advice-nya atau gimana gitu? Terima kasih, gitu aja Kang. Posisi Mas Wawan sebagai Assalamualaikum. marketing apa sebagai developer ya? Kalau boleh tahu. Saya posisi marketing ya. Oh, marketing. Oke, siap. Ya, terima kasih Kang. Assalamualaikum. Oke, Mas Alfian, mungkin tadi ada 2 pertanyaan. Pertama mengenai handling objection mengenai harga. Biasanya marketing kan problemnya harga ya. Nah, ada objection tersebut. Yang kedua tadi mengenai competitiveness mungkin ya dalam jualan gitu. Silakan, Mas Alfian. Oke, siap. Ya, jadi saya dapat informasinya ini kurang kurang detail sih. Yang dimaksud tarik ulur itu bagaimana ya. Memang dalam teknik handling objection ya kita harus benar-benar itu bisa tahu kenapa dia belum segera closing sekarang, apa sih yang jadi pertimbangan dia ya. Ataukah masalah ya harganya yang kurang fleksibel atau bagaimana ya. Harusnya memang kalau dia sudah punya ketertarikan dan kita udah tahu dia punya daya beli ya, itu memang segera dikunci dengan biasa kalau kita memang harusnya booking fee atau DP itu. Kenapa? Ya prakteknya ketika orang itu udah telanjur booking fee misalnya, booking fee-nya lumayan 5 juta, 10 juta, itu kita kasih waktu 2 minggu. Nah, untuk misalnya menuju ke DP. Nah, dan ketika menuju ke DP itu langsung kita kasih tambah bonus nih. Ada bonus kalau di tempat kita kemarin tuh yang langsung akhirnya mereka segera itu langsung dapat kanopi sama kitchen set gitu. Memang developernya juga harus fleksibel sih, harus ngasih-ngasih gimmick-gimmick kayak gitu tuh. Nah, karena gimmick-gimmick ini cukup menarik sih ya teman-teman untuk ketika orang handling objection ya ini. Dan memang skema bayar juga itu tenor yang panjang juga itu biasanya membuat orang juga akhirnya buruan closing. Tapi tergantung marketnya. Kalau tempat kita di project yang kemarin Karim itu emang kita targetnya emang cuma 8 unit dan eh, memang nyarinya cash sama cash bertahap. Jadi yang eh, pengen angsuran panjang ya kita sebut itu bukan market kita. Nanti kita akan kasih ke market yang nanti project kita yang lain.
Karena memang kita masih main di cash flow yang butuh cash flow cepet gitu kan. 1 tahun, maksimal 3 tahun tuh udah maksimal banget ya. Kalau bisa sih 1 tahun 2 tahun sih kita DP terus 1 tahun 2 tahun. Itu memang lumayan tricky sih, dari 1.000 lead itu satu tuh dapat kayak gitu tuh ya. Kalau kita lihat dashboard saya tadi itu 1.000 itu, dari 1.000 closing satu, yang lain apakah nggak prospek, kita olah lagi untuk nantinya dan lain sebagainya. Tapi kan karena kita cash sama cash bertahap ya. Nah, memang perlu diulik lagi sih, keberatannya di apa kok nggak keburu closing itu kenapa. Nah, kalau kita punya informasinya lebih detail itu emang yang bisa gali ya jenengan sendiri nanti. Catatan-catatan itu harus kita mainkan sih gitu. Mungkin Kang Wildan ada tambahan. Saya soalnya kurang informasi sih. Ya, Maksudnya bayarnya tali ulur tuh gimana maksudnya gitu. ya biasanya sih kalau di lapangan kan kendalanya mungkin membandingkan dengan customer lagi nih ya. Sebenarnya yang tadi sih kalau kita memahami yang dari Mas Alfian bilang ada 5K ya, Mas Alfian ya. Karakter, Ya, keinginan, kebutuhan, kemampuan, keputusan, itu jadi kata kunci sih. Jadi buyer itu harus sesuai dengan ideal target market. Nanti handling objectionnya tentu akan ada jawaban. Mungkin kemarin kita pernah bahas ya materi-materi tentang handling objection. Bisa dilihat mungkin di YouTube itu ada beberapa rekamannya ya. ya. Gitu Mas Wawan, karena ada yang 4 kayaknya bertanya lagi. Kita coba dulu 2 orang lagi mungkin. Ya, kalau Tadi tadi Mas kurang Burhan ya. kompetitif ya, kurang kompetitif itu maksudnya gimana juga? Saya juga belum belum maksud. Maksudnya kurang kompetitif itu bisa didefinisikan nggak? Maksudnya apa? Gimana tuh Ya, kompetitifnya? konten itu kan gini, apa kemarin itu kan sebenarnya ada 6 tahun ya, memangkrak lah istilahnya. Itu mungkin karena pengembangannya ataukah karena apa saya kurang tahu. Terus diambil alih itu, diambil alih apa developer lain. Terus akhirnya cuman apa untuk apa namanya daya jualnya itu enggak tahu kenapa ya gitu loh. Saya kan baru di memasarkannya yang di situ. Saya belum belum saya kali itu. Oke, Kenapa? siap, siap. Ya intinya harus Terima pakai kasih. data, Kang. Ya, jadi Gitu. saya juga nggak bisa menyimpulkan dan nggak bisa ngasih advice ketika data yang saya terima juga kurang matang begitu. Insya Allah kalau kita bisa tahu matang kenapa sih apa nggak kompetitif, karena juga saya punya teman Mas Rizal itu, kalau tahu di Solo dia terkenal dengan spesialis mengubah proyek mangkrak jadi eh, hidup kembali. Ya Itu gitu. sih dia. Nah, Ya. itu memang salah satunya dia ngubah target market, ngubah value, ngubah desain, ya ngubah branding. Itu ternyata lumayan bagus. Tapi emang yang diubah cukup cukup tricky, cukup banyak sih yang harus dirubah. Memang harus ngobrol bareng developernya gitu. Siap, gitu ya Kang, kawan. Siap. Terima kasih Bang. Ya, Ya. Kang Mas Eko ngapa Wawan. tanya itu? Siap. Nah, itu Pak Rijal tuh. Buka buka video dia. Ada Bang Rizal tuh. Masya Allah. Itu Bang Rizal saya kenalin. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Allah. Lagi Waalaikumsalam di Kebumen, warahmatullahi bro. wabarakatuh. Lagi di Jogja beliau itu. Sekarang Sehat jadi Kang marketing. Wildan. Sehat, alhamdulillah Masya luar biasa. Allah. Siap, siap. Ditunggu di Jogja ya. Amin, siap Mas Rijal. Udah lama nih kangen nih. Kita Iya. lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya? Siap. Nanti kalau nggak bisa sama suhu saya ya, Bang Rizal Siap. yang jawab. Intinya sih kita nih fundamental sih Mas Alfian, masukan buat teman-teman marketing agent ya, yang bukan developer atau flipper. Salah satunya jangan pernah menerima hanya produk knowledge dari flipper atau developer, dari pengembang. Tapi biasakan selalu tanyakan kepada pengembang itu apa segmentasinya, apa target marketnya, apa yang jadi buyer value-nya, terusnya juga selling point-nya apa, itu harus dipahami. Jadi bukan hanya nerimo sih zaman sekarang, tapi menggali dan mengkondisikan, ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa flipper atau developer yang basic marketingnya memang nggak kuat juga.
Maka fundamentalnya saran saya sih ikut kelas Mas Alpian aja tuh. Apa? Kelas manajer. Dia Siap. biar paham nanti Monggo kita fundamentalnya. buka lagi, Kang. Siap, siap. Dulu berapa hari ya kita buat ya? 4 hari 4 malam. Kita tanya jawab mungkin nih. Mas Eko tadi Siap. udah resen sama buka video mungkin. Ada satu pertanyaan. Mas Eko mah udah pinter tuh. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pengen upgrade Mas Alfian. Ya, Kang Eko. Itu terkait sama apa? Flipper itu kalau minimum lahan itu di angka berapa ya? Terus bedanya sama yang gede itu apakah harus kayak developer yang normal itu harus ada legalitas dan sebagainya atau dia modelnya kayak cluster gitu. Terus apa namanya? eh Ketika flipper kan dia sebenarnya lebih kecil ya, Kang ya. Jumlahnya lebih kecil tuh. Nah, ada nggak sih range harga minimal atau margin minimal yang harus kita dapetin tuh kalau di flipper? Jadi kan kalau proyeknya besar kan mungkin marginnya di angka 30 ya, 30 sampai 35 bagus ya. Tapi kalau di flipper itu cukup nggak kisaran segitu tuh dengan biaya-biaya yang muncul nanti itu. Itu yang Siap. terakhir, Oke. Kang. Ya, Siap. siapa tahu bisa mau upgrade jadi itu ya, developer via flipper dulu. Amin. Loh, kemarin kan udah developeran. Semi. Perubahan subsidi ya. Betul. Mas, coba jenengan lihat di apa namanya YouTube-nya itu. Viral ya. Rumah harga 100 jutaan, mini home. Itu ngitungnya gimana tuh? Untung nggak tuh kira-kira Kang Wildan? Kang Wildan Dua yang bisa lantai jawab. lagi ya. Oh, Kang Wildan. Dua Monggo, lantai lagi 100 kalau jutaan. flipper lah, katakan pada Itu masternya. bikin Kang Rijal ketar-ketir itu. Gimana caranya itu? Nanti kita bongkar ya. Kita bongkar. Ini mau saya ngejawab atau Mas Alfian nih? Oh, ada kalau master flipro kan yang ditanyakan flipperan. Sama masternya Ya, dong. jadi masukan aja ya. Minimalan, Jadi minimalan. Minimalan tuh. fliperan itu nggak ada minimal lahan, nggak ada luasan lahan sebenarnya. Ini adalah sebuah konsep. Artinya ngeflip, membalikan keadaan. Gitu ya. Saya bisa ngerjain tadi rumah di ukuran tipe 19 meter gitu. Itu juga bisa ngerjain. Gue selesai sold out gitu kan. Kita juga ngerjain rumah dengan ukuran 700 meter gitu ya. Bikin geleng-geleng kepala lagi. Kalau yang flipperan rumah mewah 9M tuh di berapa tuh? Lahan berapa tuh? 700. 700 tuh ya? Yang di Bogor tuh ya? Bogor. Ini Cuman udah memang masuk wilayahnya. klubnya juga ya. Ya, jadi tempat kalau ngomong minimal lahan, sebenarnya tidak ada, tapi memahami konsep lahan. Jadi nanti kalau di kelas master itu kita ajarin kriteria lahannya yang bisa dijadiin flipper. Nah, ini kan akan berhubungan dengan pertanyaan yang ketiga juga. Berapa profit yang kira-kira maksimal? Semaksimal profit bisa diambil, ambil aja. Misal saya beli itu 300.000 ya tanahnya. Dijual 500 juta gitu. 4 unit. Kan? Padahal tanahnya cuma 72 meter gitu. Tapi kita kasih cantik, tambahin sentuhan bangunan yang waktu dulu sih bangunnya itu 250 juta udah dapat 4 unit. Bahkan kurang sebenarnya itu. Tapi lebihnya ada gitu. Kayak misal untung berapa? Untung sebesar-besarnya. Selama paham kriterianya. Tapi umpung minimum sih rata-rata sih ya hampir sama kayak developer lah 20-30. Saya selalu bilang nyaman untung itu 1:1. Jadi luasan itu relatif sekali lagi sesuai kriteria dan target market serta value yang akan dibuat. Jadi lahan 2 hektar bisa nggak di-flip? Bisa gitu. Termasuk tadi yang kata Kang Rizal proyek-proyek mangkrak konsepnya kita flip gitu. Bukan developer. Kalau developer kan ribet ya. Tapi kalau di flip lebih murah. Kaplingan 2 hektar, 3 hektar kita flip gitu ya. Jadi nggak ada minimal, nggak ada maksimal, tapi memahami konsep, value, serta target market gitu.
Intinya flip itu kan prosesnya nggak panjang ya, gitu ya. Yang dijalankan ini dibuat simpel, dibuat mudah gitu. Itu yang jadi kata kunci. Dan Kalau legalnya ideal lebih mudah solusinya, ya Mas ya daripada tadi kan yang ditanya juga legalnya ya. Legalnya lebih oh mudah legalnya lebih daripada mudah, main sangat mudah banget kawasan, legalnya. main perumahan. Iya, kalau perumahan cukup panjang dan cukup lama. Kalau legalitas flipper kan, wah hitungannya bulan gitu, sebulan 2 bulan udah beres, kita udah bisa langsung jualan. Kalau tadi keuntungan ditanya, minimal tuh 1 banding 1 gitu ya. Kalau saya dapat tanah 4M, ya untung 4M gitu ya. Kalau dapat ini, ya minimal 1 banding 1 lah. Jadi 100% dari harga tanah minimal ya. Tapi kalau kondisinya memang bisa dimaksimalkan, maksimalin aja, nggak jadi masalah gitu. Itu yang jadi, ya nantilah banyak dibahas karena panjang ya materinya tadi yang dijelasin Mas Alfian. Dua hari Tapi satu malam itu pahami, ya. ya pahami konsep dasarnya. Flipper ini kan bisnis model sebenarnya ya. Bisnis model yang memang pengembangannya aja kita ngembangin ada 15 cara gitu ya, 15 konsep. Flipper itu bisa jadi developer, Flipper itu bisa jadi kontraktor, Flipper itu bisa jadi estate manajemen, Flipper itu bisa jadi ini selama kita paham konsep ngeflipnya. Jadi yang menariknya di Flipper nggak melulu kita jualan rumah gitu. Bisa aja kita jual rumah tanpa tanah, bisa aja kita menjual properti tanpa rumah gitu, dan macam-macam gitu. Bisa aja mungkin kita nggak jualan rumahnya, nggak jualan tanahnya juga, tapi itu konsep bisnis Flipperan juga gitu. Misal saya baru buka bisnis, unit bisnis kontraktor gitu ya. Tapi konsepnya flipper, jadi etos kerjanya nggak begitu panjang gitu. Nanti kita pelajari ya. Intinya kuncinya dibuat simpel lah gitu. Nggak nggak jerimet di perjalanan project gitu. Terjawab Mas Eko? Siap, 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 siap. Siap, Hu. Siap. Kang Oh, Wildan, kayaknya Kang Rizal suruh speak up, suruh cerita oh siap. bagaimana mengubah ya kawasan mangkrak jadi bernilai. Itu kan Boleh. ya kan? Tapi memang harus ada sesi khusus sih. Kalau cuman segini nggak cukup ilmunya, sayang gitu. Suruh cerita dulu, suruh cerita dulu. Cerita dulu. Spoiler. Oh boleh. Beliau nanti Mungkin sebelum software diakhiri Mas Rizal, saya udah lama juga nggak ketemu nih spesialis kontraktor, spesialis produksi. Ya sekarang spesialis proyek mangkrak ternyata. Ya dari developer, kontraktor, agensi lagi sekarang sama Mas Alfian. Mas Rizal mungkin ngasih masukan tadi. Mas Alfian pengen ngedenger ceritanya gimana tuh? Wah, baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Wildan, Kang Alfian waktunya. Intinya datang ke acara di Jogja nanti. Promosi nih. Kalau dari saya sih yang paling penting adalah ilmu qobla amal gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, pahami dulu, kemudian ya yang paling penting yaitu tadi kita mau belajar, terutama nanti di Jogja ya. Mungkin sekian dari saya, Saudara Alfian. Belum dibongkar Mas Alfian. Kayaknya memang harus ada sesi khusus dibongkar nih. Ceritanya promosi ya. Promosi. Mas Alfian mungkin satu pertanyaan terakhir Mas Alfian. Boleh. Tadi Silakan, 3 pertanyaan. Ada Mas boleh. Burhan, ada Mas Rian, ada Bu Ayudiah. Kira-kira yang sudah resen siapa yang mau? Halo. Boleh bertanya. Oke. Siapa nih? Tadi ada 2. Burhan. Halo. Oh, Mas Burhan. Dua-duanya Mas Burhan boleh. Silakan Mas Burhan yang sudah resen dari tadi. Terima kasih Coach. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Burhan dari Bandung, udah ngikuti beberapa kali ngopi sih ya. Jadi sekarang kan kebetulan ada lahan pribadi yang sudah di-develop. Ini untuk membuat jalan nih. Itu sebetulnya saya ingin bisa dapat konsumen langsung sebelum ada tanpa melibatkan bank. Ini kira-kira strategi khusus apa ada trik khusus nggak untuk bisa mendapatkan konsumen gitu, selain mematangkan konsep dan lain sebagainya. Itu saja mungkin. Siap. Siapa Mas Alfian yang mau jawab? Ya, kalau saya sih
sih biasanya emang untuk ya tidak melibatkan bank, biasanya kita main tipe-tipe investor sih biasanya itu lebih eh, punya duit mereka. Karena Oh, emang biasanya mereka beli emang untuk investasi dan rata-rata duitnya juga cash atau cash bertahap biasanya seperti itu. Tapi kalau memang untuk rumah hunian ya rata-rata memang mereka pengennya ya KPR. Tapi tetap ada kalau kita berbaik sangka sama Allah ada tipe-tipe konsumen kayak gitu ya alhamdulillah ada aja. Itu Kang Rizal itu, kalau kita lihat ya, Gria Tursina satu kalau nggak salah ya, atau satu ya Kang ya, itu hampir semuanya kan tanpa bank itu, ya. Satu kawasan diselesaikan. Ya, kenapa? Dari awal dia udah memang main ya tipe pembeli investor, ya, atau pembeli rumah yang cash sama cash bertahap. Ya, kalau kita emang udah dari awal itu nyeting cash sama cash bertahap, itu setting harganya juga udah beda. Jadi udah dibikin nih setting harga untuk 2 tahun. Ya, yang dicari juga ya akhirnya nyari komunikasinya ya ini buat cash flow, buat apa namanya bisa buat cash flow. Konsepnya ya konsep-konsep rumah yang memang bisa untuk dapetin capital gain dan juga bisa dapetin cash flow. Biasanya kalau tipe-tipe investor tuh yang dicari itu lebih ke situnya sih daripada ke oh, konsep rumahnya ya. Tapi iya, tetap iya. konsep rumah juga dia nyari. Cuma memang rata-rata lebih aku kalau misalnya invest sekarang di tempat ini kira-kira 2 tahun apa 5 tahun lagi jadi berapa ya rata-rata biasanya mereka mikirnya 5 tahun lagi sih. Kalau yang tipe investor udah biasa memang kayak gitu tipenya dan rata-rata mereka emang udah nggak biasa. Jarang sih yang memang pakai bank. Ada juga yang memang pakai bank ada ya. Ada banyak juga yang gitu. Cuma rata-rata sih mereka lebih punya daya beli gitu. Mungkin Oh, Kang oke. Wildan bisa nambahin ada pengalaman. Ya, makasih banyak Mas Alpian. Itu benar juga ya. Alhamdulillah dulu saya bikin klasteran kurang lebih 10 klaster dan satu kawasan wisata ya. Hampir Iya. 20 hektar lebih itu non bank ya. Sampai sampai detik ini pun kita main peliperan udah puluhan tanpa bank. Semua tanpa bank lah dari mulai lulus kuliah sampai sekarang berjalan nggak ada yang pakai bank. Kalau ngomongin itu juga beragam ya, bukan hanya sisi investor ya. Ada rumah, ada yang macam-macam. Tapi yang menjadi penting buat kita adalah mindset sih sama mental. Ya, jadi kalau teman-teman mindsetnya, niatnya, mindset, niat sama mentalnya udah benar, ya dipermudah sih. Selain urusan teknis ya, cash flow, press list, tadi marketing dan lain-lain itu kita bongkar sih caranya ya. Cuman yang Iya. menjadi fundamental itu adalah 3 hal tadi. Niatnya harus benar ya dalam bentuk apa membantu orang, dakwah dan lain-lain. Yang kedua, mentalnya harus benar. Jadi jangan tadi yang dibilang Mas Alfian benar banget. Misal ada 1.000 leads yang cash tuh cuma satu gitu kan. Ya. Menolak beberapa orang yang cicilan itu kan mental yang harus dipunya oleh seorang developer atau flipper, kebayang gitu ya. Yang ketiga Hmm. juga memang mindsetnya. Jadi mindset ini juga bukan hanya kita, tapi ke tim ya. Jadi ke tim Oke. mindsetnya harus sama tuh, selaras gitu ya. Dari kita sampai ke tim selaras. Maka kita, alhamdulillah 2 tahun ini menjelang 3 tahun tidak ada satupun konsumen yang cicilan gitu. Atau cash bertahap panjang nggak, paling panjang 3 bulan lah gitu ya. Sama hampir 90% di developeran kita pun ke arah sana. Jadi ini fundamental dasarnya selain teknis yang sebenarnya ada konsepnya semua. Tapi yang menjadi mental dulu yang perlu dilapihin mentalnya, niatnya sama mindsetnya dibenerin. Kalau memang kita mau ke sana jadi kayak Mas Takung gitu ya. Law, Ya, law of teman ya. attraction itu loh. Yang jadi kalau kita selaras, yang datang ya selaras juga gitu. Hmm. Nah, ini fundamental ya, fundamental. Kalau teknisnya banyak Mas, benar tadi kayak Mas Rizal, yang Mas Alpian berak ngomongin cash, press listnya beda, strategic marketingnya benar tadi yang dijelasin juga beda. Tapi yang jadi Oh, fundamental terpenting tadi 3 hal itu yang bakal sangat-sangat mempengaruhi karena teknis itu hanya bagian. Tapi kalau mentalnya nggak kuat, mindsetnya nggak oke, kuat, oke. niatnya nggak kuat, ini jadi Hmm. problem gitu. Kebayang Mas Burhan ya? Oke, oke, kebayang. Terus juga kalau menggait investor itu, Mas, Aduh, kadang kan bagian apa? investor jadi masuk ke ranah apa
ikut menghitung RAB, itu ikut menghitung nilai tanah gitu segala macam tuh. Jadi asalnya kita menawarkan konsep, akhirnya investor jadi seolah-olah merubah konsep gitu karena dia punya kekuatan mau masukin duit gitu loh. Itu gimana juga ya menghadapinya ya? Ya, kalau menurut saya sih sama aja, Mas. Kalau kita kan nyari partner kan yang satu visi ya, yang satu Nah, jalan gitu. berarti Kan itu udah kontrol ya. kendalinya ada di kita. Jadi kalau misalnya kontrol kendalinya di orang lain, ya kita nggak punya pendirian gitu ya. Jadi ya kita kalau pakai investor ya selaras, sevisi, ngikutin dengan Oh, kita. Kalau konsep Islam kan jatuhnya sirkah ya. Sirkah ah, itu betul. harus harus siap saling ridho, harus siap saling untung, harus siap juga saling rugi gitu. Nah itu Betul. nanti Mas Alfian nambahin. Jadi kalau menurut kita adalah ya cari yang jangka panjang lah, yang sama-sama Hmm. nyaman gitu, yang punya visi dan misi sama, sinergi sinerginya sama. Ini yang Oh, fundamental ya. Selain hal-hal teknis itu sih gampang ya kalau ngomongin teknis yang tadi. Tapi fundamental ini yang perlu dimiliki oleh kita. Mungkin Mas Alpian mau ada tambahan sebelum kita akhiri? Iya. Harusnya emang kalau ngomongin investasi sih Mas Rizal tuh jagonya. Karena beliau Boleh di nanti kita undang waktunya kalau khusus saya nih. mah investnya nggak MM-an. Masya oh, Allah. Tapi kalau gini sih, sebenarnya gini, ya sama sih kayak Kang Wildan. Nyari investor tuh sama kayak nyari jodoh, emang harus didoain khusus, harus di betul. apa namanya benar-benar diminta khusus, tawakal sama Allah, yang satu visi sama satu misi. Ya banyak kejadian yang ketika investornya nggak satu visi satu misi, ya akhirnya ya ada yang nggak siap rugi, ya akhirnya jadi utang. Saya pernah di fase itu, Mas, yang tadinya kita itu nggak punya utang, akhirnya ketika pakai investor kok saya ketika bisnisnya rugi, saya malah punya utang balikin duitnya investor pernah juga kan, karena emang Iya, sama-sama iya. nggak paham ya. Ada juga teman saya juga yang apa namanya ya akhirnya jadi ribut sampai sekarang hitungannya belum selesai-selesai ya, sama investornya ada juga ya kayak gitu. Nah itu emang ya dinikmatin aja kalau ketika posisinya seperti itu ya udah takdir kodok dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum ya sebaiknya tadi memang nyari investor yang memang paham tentang ya sirkah tadi, satu visi misi, siap untung juga siap rugi, jangan malah investor nggak siap rugi. Nah termasuk kita juga harus siap berbagi. Ya akhirnya kan hitungan RAB-nya akhirnya kan ya berbagi kan, akhirnya Betul. berbagi sama orang, siap nggak berbagi ya. Itu ketika nggak ada uangnya biasanya siap, tapi ketika ada uangnya, wah Iya, iya. kadang Mulai mulai itu mulai kelihatan ya tanduknya. mulai yang tadinya kok hitungannya kayak gini, beda nih cara ngitungnya kayak gitu-gitu. Karena ada uangnya. Kemarin nggak ada uangnya ya nggak apa-apa, monggo digarap aja. Ada uangnya ribut ya kan, ngitung nggak beres-beres. Ya itu ada itu yang kayak gitu kejadiannya juga gitu. Siap. Itu sih Mas, kalau ya saran Siap. saya ya kalau mau cari investor belajar dulu muamalahnya, belajar ya fikih muamalah tentang sirkah seperti apa. Kalau Ya. mau belajarnya kemana ya ke bisarah.id bisa. Ustadz Firly, kebetulan saya juga invest di situ. Jadi kalau jenengan Hmm. ngelatih di situ saya dapat juga. Insya Allah, insya Allah. Ustadz Firly ya. Ya oke itu. Ustadz Firly Ferdiansa. Iya. Ya, siap. Siap. Oke, Cukup matur Mas suwun Wildan. Mas. Siap, Terima matur kasih. nuwun. Terima kasih. Waalaikumsalam. Satu Makasih. lagi deh, boleh. Ahwat tadi ya kurang ya satu ya Ya. Luar mewakili biasa loh, ibu-ibu. malam ini 109 peserta tadi. Boleh Tadi ibu-ibu nggak saya siapa? bertanya, Min? Siap, Boleh, boleh. silakan ibu-ibu deh terakhir. Monggo. Halo, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya ada beberapa pengalaman kemarin. Perkenalkan, saya Roro dari Yogyakarta sebagai marketing. Nah, saya menemui developer yang eh, harganya memang dari lingkungan tersebut itu boleh dibilang lebih miring atau lebih murah. Nah, sehingga saya pribadi itu menjadi tanda tanya ada apa gitu kan. Akhirnya saya itu menanyakan karena saya pada saat itu sebagai marketing itu hanya menjual gambar. Pada saat itu tanah tersebut belum eh,
link clearing malah masih Sudah pecah belum? tanah. Ya itu yang sedang saya telusuri waktu itu kan. Saya menanyakan kepada beliau, aku bilang Pak, ini suratnya seperti apa gitu. Terus oh sudah beres. Beliau bilang gitu kan. Akhirnya saya oke lah, saya percaya. Bahkan alhamdulillah pada saat itu ada beberapa yang sudah saya closingkan sampai ada yang DP udah 30%. Alhamdulillah pada saat itu saya perdana yang mengclosingkan unit-unit tersebut gitu. Nah, setelah kejadian bulan-bulan berikutnya saya menanyakan lagi kan, Pak ini seperti apa kok belum link clearing gitu. Semakin bulan ada beberapa bulan itu si developer ini tetap belum link clearing. Saya tanya lagi, kenapa Pak belum link clearing? Sementara kita udah menjanjikan sama customer itu bahwa bulan Desember waktu itu tahun lalu itu katanya mau di link clearing. Oh iya gitu. Terus masih dalam benak saya itu kenapa harga lebih murah gitu. Akhirnya qadarullah ada hal yang membuat saya itu resign dari in-house tersebut gitu. Nah, setelah saya resign, 5 hari setelah resign, terpampanglah di proyek tersebut tanah ini dijual tanpa perantara. Masya Allah. Saya sampai kaget dan shock kan gitu. Nah, pertanyaan saya buat diri saya, mungkin buat teman-teman, bagaimana caranya supaya saya sendiri sebagai marketing bisa mengetahui surat itu benar-benar sudah apa? Sudah SHM ataupun sudah atas nama PT atau belum gitu Pak. Karena kalau kita tanya dengan developer tersebut yang mungkin dia ada tanda kutip mau main-main gitu, selalu bilangnya oh tenang aja, surat itu urusan kita begitu. Nah, kita sebagai marketing supaya menjaga untuk kredibilitas kita sendiri itu bagaimana saya mencari apa keberadaan surat tersebut Pak, maksudnya supaya kita tahu benar nggak surat itu ada atau surat itu udah SHM atau surat itu udah atas nama pemilik PT tersebut Bapak. Begitu, terima kasih. Oke. Ini harusnya Kang Rizal nih yang jawab perizinan nih. Ya sebenarnya memang kita sebagai marketing ini juga harus apa ya paham perizinan ya. Paling enggak belajarlah ngecek apa namanya perizinan online juga sekarang kan udah online kan. Kalau enggak emang ngeliat ya. Dan memang kebanyakan ini juga apa ya banyak developer juga itu tanah belum selesai dimiliki ya kan, belum Iya lunas, betul. akhirnya dijual ya kan. Nah betul Belum betul. pecah juga udah mulai jualan tuh ada seperti itu ya. Kalau belum pecah tapi dia masuk di progres itu sebenarnya nggak masalah, tetap oke. Cuma biasanya emang paling aman sih memang jualan yang sudah statusnya pecah karena nggak bakal ganti-ganti set plan lagi gitu. Makanya tetap memang harus dicek pertama memang itu kepemilikan lahan milik siapa, milik developer belum, ataupun belum milik developer. Memang biasanya kalau cuma DP doang itu tetap biasanya sih tanah itu biasanya jadi hak milik itu ketika memang sudah lunas. Kalau dihukum apa pemerintahan kan seperti itu. Kalau dihukum syariat kan DP udah dianggap ya. Cuma memang itu mengamankan juga sebenarnya gitu kan. Yang mana ya sebenarnya kalau dia belum memiliki tanahnya seutuhnya ya biasanya dia dapat kuasa jual. Nah itu juga coba ditanyain dan lain sebagainya sebelum kita memang ikut menjualkan. Nah mungkin ada pengalaman nggak Mas apa namanya Kang Wildan nih biasanya dalam hal legalitas pengecekan legalitas intinya Ya betul Ya. betul. pengecekan di awal. Jadi gini, pertama kita kalau sebagai marketing ini juga jadi fundamental kita ya sebagai marketing bukan hanya nerima mau ngejualin aja. Itu harus jadi fondasi dasar ketika kita agent atau agensi. Tanyakan izinnya sudah sampai mana, legalitasnya sudah seperti apa. Bahkan kalau bisa minta fotokopiannya.
Kalau misalnya developernya nakal, itu kan bagian dari kita juga ngeblok ya buat developer atau peliperan-peliperan yang nakal. Tapi kan sebenarnya bisa dicek, Bu. Misalnya Ya, bukalah itu di sentuh tanahku, terusnya plotting itu sertifikat, itu kan keluar. Sudah bersertifikat atau belum, dan lain-lain. Kalau pengen lebih jelasnya lagi ya tanya ke warga sekitar, bener nggak kepemilikannya atas mereka atau ke kelurahan tersebut. Nah kalau developernya nakal, biasanya kan namanya developer atau flipper kan tergabung ke asosiasi ya, atau masuk ke Sireng gitu ya. Ketik aja nama developernya. Kalau developernya bener, ya pasti mereka akan ngikutin aturan-aturan yang benar, ya masuk asosiasi, masuk ke sistem pemerintahan gitu ya, terdaftar, resmi dan lain-lain. Ya selain tadi minta legalitas, nggak legalitas. Cuman kalau ngomongin panjang lagi ya bisa aja gitu ngecek ke peruntukannya, ngecek nanti ke dinas yang terkait, PT-nya dan lain-lain itu bisa aja. Tapi kan untuk seorang agensi akan ribet banget ke sana. Ya, tapi yang menjadi fundamental dasar adalah di awal kalau ada developer atau flipper yang nggak berani kayak gitu, ya itu juga perlu tanya jawab kenapa gitu harus disembunyikan. iya Jangan betul sampai betul. kejadian-kejadian kayak ibu kejadian. Maka kalau saya dulu sebagai agensi, maka yang saya tanyakan bukan produk knowledge dulu, bukan produknya. Yang saya tanyakan izin dan legalnya udah sampai mana. Karena kan ini nama baik kita. Kita kan ibarat mata Betul. panah tuh digusur di Betul depannya ya. Kang, izin nama legalnya dulu. Ya, konsumen bakal nanya ke kita dulu gitu. Maka pertanyaan pertama ketika kerjasama, izin dan legalnya gitu. Tadi benar, izin itu kan ada standar dasar ya. Minimal kepemilikannya Itu. ya ada perjanjian hitam di atas putih walaupun belum balik nama gitu ya. Dipastikan perjanjiannya pun ada gitu. Kalaupun legal minimal lah bisa set plan atau apa itu hadir gitu ya di kita. Atau minimalnya adalah developer ini masuk asosiasi, pelipuran ini masuk asosiasi yang resmi dan terdaftar di sistem pemerintahan sebagai sistem pengembang gitu. Nasional. Nah itu minimal, ini standar minimal ya. Karena kalau itunya nggak standar, karena nanti akan kalau dia masuk asosiat atau ke sistem kan ada sistem teguran ya kalau bermasalah. Tapi kalau dia nggak masuk sistem kan ke sana. Ya kalau minimal lagi juga kita cek lah. Sekarang semua kan serba digital ya. Bisa dicek oleh kita juga gitu. Ya gitu sih gambarannya Bu, standarnya. Mudah-mudahan jangan kejadian ya hal-hal yang demikian kayak tadi Amin amin amin. Insya yang Allah Bu ya. Roro terjadi ya. Betul betul. Alhamdulillah Iya jangan sampai betul. ke kita ya. Tapi Amin amin. ini kan banyaknya marketing nih Mas. Ada marketing, ada developer, ada flipper. Tapi seenggaknya teman-teman di awal ada aturan main. Kalau mau kerjasama, pokoknya tanya dulu izin dan legalitasnya. Jadi izin dan legalitas dua hal yang terpisah ya. Ujung-ujung legalitas adalah kepemilikan. Ya, artinya bersertifikat atau tidak. Ya, ujung-ujung dari izin adalah perizinan. Perizinan liputannya banyak nih. Seenggaknya itu sah bahwa proyek ini tidak bermasalah gitu ya. Ya ujung-ujungnya sih PBG kalau zaman sekarang tuh bisa terbit apa enggak. Ujung-ujungnya SHM-nya bisa dipecah apa enggak gitu. Nah, itu logisnya ke sana sih. Gitu Mas Alfian mungkin tambahannya. Mungkin Siap. closing statement Mas untuk acara hari ini Oke, di malam ini. buat ya teman-teman, ini apa namanya yang belum daftar, silahkan daftar ya teman-teman. Karena acara ini ya pertama kali di Jogja sebenarnya. Dan memang ini pertama kali kita juga kolaborasi yang mana kita akan bahas itu detail banget dari finance, marketing, operation sampai sistem ya di Master Flipro ini. Dan Flipro ini memang saya bilang the next level marketer sih. Kalau marketing ya standar-standar tetap komisinya ya segitu-gitu ya. Ya paling banter ya 3,5% itu udah keren banget lah. Kalau kita marketers plus konsultan mungkin agak tambah gitu kan. Cuma kalau marketing doang ya pasti di mana-mana
rata-rata segitu. Walaupun kita akhirnya bisa jual banyak barang. Tapi kalau teman-teman pengen nyari untung yang lebih besar, pengen dapat tantangan yang lebih oke, ya kan? Ini ada penawaran yang menarik, yaitu teman-teman bisa belajar bareng Master Flipro-nya, yaitu Kang Wildan. Nanti insya Allah saya bersamain sih di marketingnya. Jadi karena tadi di kuadran tadi marketing dan flipper ini jadi dua mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Kita bisa flipperannya, nggak bisa jualannya, ya sama aja. Tapi kita bisa jualannya, flipperannya juga ini agak lebih apa namanya bagus nanti teman-teman. Dan acaranya di 20-21 Oktober buat teman-teman yang daftar hari ini teman-teman insya Allah dapat harga spesial 3.500.000 untuk menginap 2 malam ya. DP-nya ya monggo di hari ini monggo DP aja. Nanti dapat bonus macam-macam, ada e-course, ada template satu ide promosi ya, marketing kits-nya juga ya kan. Masuk nanti kesempatan bisa buka proyek bareng Kang Wildan karena Kang Wildan ini sekarang emang lagi ekspansi ke seluruh Indonesia. Termasuk lagi mau ke Bali ya Kang ya, ke Bali, ke Jogja mudah-mudahan kita bisa kolaborasi Kang untuk positioning. Saya di Jogja nih sama Kang Rizal rencananya emang mau bikin positioning di flipperan rumah mewah. Jadi spesialis di segmen rumah 2M ke atas. Pengennya seperti itu. Nah, insya Allah teman-teman bisa banyak teman sih di sini. Dan itu sih kalau dari saya. Silahkan teman-teman investasi karena sebenarnya investasi ini ya sebenarnya nggak hilang, bukan cost, bukan pengeluaran, tapi benar-benar teman-teman bisa dapat rezeki dalam bentuk yang lainnya ya. Nah, Itu yang ya kan menariknya Mas Rendra, ilmu sebelum amal. Dan insya Allah besok kita undang Kang Rizal di forum tertutup. ini menariknya Mas, tambahan sedikit. Workshop ini adalah workshop perbandingan. Jarang ada yang namanya workshop perbandingan ya. Siap. Jadi Ya. dengan ikut kelas Flipro, otomatis akan dibandingkan juga bagaimana mengelola arah developeran. Jadi kalau ikut kelas Master Flipro berarti akan belajar flipperan, akan belajar developeran, akan belajar marketing atau keagensian dan lain-lain, plus kontraktoran. Karena sistemnya perbandingan. Kayak legalitas kayak tadi. Oh, developer tuh kayak gini loh legalitasnya. Nah, kalau flipper simpelnya kayak gini. Cara kerjanya seperti itu. Oh, marketing developer tuh kayak gini nih. Nah, kalau simpelnya kayak gini. Oh, kontraktornya kayak gini. Gitu. Jadi itu juga investasi yang apa ya, murah ya. Jadi ikut satu tapi ngerti semua. Gitu Mas Alfian. Mudah-mudahan bermanfaat Mas Alfian. Siap gitu teman-teman. Siap. Oh ya, buat teman-teman yang pengen dapat slide materi hari ini, bisa follow akun saya dan akunnya Kang Wildan. Kalau akun saya di Instagram bisa Alfian_Rendra ya 99. Kang Wildan apa Kang? Ya. Nanti kalau follow teman-teman DM, nanti insya Allah saya kirim materinya. Gitu teman-teman. DM aja nanti sudah follow Kang, nanti saya kirim materinya. Gitu. Coach Wildan Master Property. Wildan Master Property. Iya. Oh, ini emang jarang nih ya, aktif Wildan di Master Property. Oke. Nah, Wildan bisa Master Property. follow akun kita ya. Gratis teman-teman dapat materi hari ini gratis ya. Apa namanya? Silahkan teman-teman follow Alfian Rendra 99 atau Wildan Master Flipro, Master Property, Master Flipro ya. Siap. Silakan teman-teman follow ya. Kalau yang sudah silakan DM aja. Itu ya teman-teman. Kalau yang teman-teman mau ikut gabung bisa catat nomornya. Ya catat dulu aja. Siapa tahu ada rezeki. Saya doain teman-teman. Positive thinking aja. Kalau ada obsesi ada jalan. Catat aja di nomor 0857 3215 3707. Saya ulangin 0857 3215 3707. Silahkan chat aja sama admin. Nanti insya Allah akan dibales oleh admin. Prosedurnya bagaimana. Gitu. Terima kasih banyak Kang Wildan udah bisa. Terima kasih banyak Mas Alfian. Luar biasa. Semoga berkah ya. Ditunggu di Jogja. Teman-teman di sini semua ditunggu di Jogja. Saya doain rezekinya lancar.
dimudahkan. Amin. Ya, intinya kalau kita positive thinking, ya ikut acara ini, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Allah ya Rabbal Itu Alamin. aja dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak Mas Alpian Rendra, luar biasa ya. Oh, panjang malam ini sampai jam 10 lewat. Ya, teman-teman, terima kasih Waalaikumsalam banyak sudah hadir mengikuti acara ngopi series ke 134 kalau nggak salah. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Mas Alpian Renda yang sudah mengisi, luar biasa. Kita tunggu nanti di kelas Master Pre-Pro Batch Jogja ya. Semoga bermanfaat. Kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dan doa penutup majelis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya mewakili Mas Fauzi, kita tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu minggu depan di acara ngopi, ngobrol properti. Ya, nanti kalau yang mau temanya khusus silakan ya. Sama silakan, tadi ada yang mau ikut acara, hubungin Mas Alfian Rendra ya. Makasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Waalaikumsalam. jazakallahu khairan kasiron. Amin, amin. Siap. Izin live ya. Assalamualaikum. Salam.